Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita ketemu di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Mulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Tamu kali ini cukup serem ini. Wah, karena vampir. Bukan. Dracula. Bidangnya. Oh, bidangnya. Bidangnya ini filsafat dan dia doktor. Wow. Semakin banyak kontak dokter di handphone Rahman. Ya. Handphone Rahman semakin banyak kontak dokter. Oke, ini dia Dr. Doni Gahral Adian. Filsafat nih sih yang gue tonton kalau mau tidur di YouTube. Nah, filsafat. Ngaji filsafat. Ngaji filsafat. Apapun yang tentang filsafat sekarang sering lewat. Sebenarnya filsafat itu apa sih? Apa sih filsafat itu? Ya, filsafat itu kan memang satu ilmu yang dianggap sebagai induknya semua ilmu. Jadi di Yunani kuno itu filosofi itu dianggap sebagai cikal bakal dari seluruh ilmu pengetahuan, termasuk yang kita sekarang geluti sebagai pengetahuan empiris kayak fisika, matematik. Karena dulu filsuf itu dia menggulati juga biologi, menggulati juga fisika dan lain sebagainya gitu. Tapi dianggap filosofi ya karena dia dianggap sebagai ilmu pertama gitu, yang mempertanyakan segala sesuatu secara lebih fundamental. Oleh karena itu, kalau kita lihat gelar-gelar ya dokter di luar itu PhD. Iya, philosophical doctor. Artinya semakin kita tinggi gelarnya, kita kembali ke roots gitu, ke filosofi. Gitu. Jadi ketika S1-nya fisika, S2-nya fisika, S3-nya philosophical doctor. Artinya dia menggulati kembali prinsip-prinsip fundamental dari ilmu yang dia geluti secara empiris, secara secara konkret gitu. Itu kira-kira gitu, Cik. Ya nggak ngerti. Lu juga nggak ngerti gue. 3 kali dapat di kampus. Apa? Kuliah filsafat ilmu. Filil, pokoknya filil sampai 3 aja. Filsafat ilmu, metodologi filsafat. Pokoknya lanjutannya tuh sampai 3 pokoknya filsafat. Sampai 3 kali gue dapat per semesternya. Filil nggak ada filsafat ilmu? Nggak ada. Filil. Ada filil namanya. Emang itu jadi mata kuliah ini wajib? Mata kuliah HI gue itu. Bukan mata kuliah fisiknya. Memang di departemen kami, depan filsafat, kita juga mengampu mata kuliah di fakultas-fakultas lain. Di teknik, di kedokteran, di MIPA, di FISIP gitu. Kita juga mengampu mata kuliah itu. Jadi memang ada yang mensyaratkan lah ya. Misalnya di kedokteran ada namanya etika biomedis. Itu cabang filsafat yang mengkaji mengenai etika dalam hubungan dokter dan pasien. Jadi itu lebih ke filsafat terapan lah istilahnya. Jadi sebenarnya filsafat bisa kemana-mana, bisa ke kedokteran, bisa ke ilmu pengetahuan alam, bisa ke ilmu sosial apalagi gitu. Itu tahun berapa sih filsafat di UI?
UI itu mulai sebenarnya cukup lama, Jing. Mulai dari S1 dibuka 2001. Waktu belum ada. Mulai ada filsafat di Universitas Indonesia 2001. S1-nya ya. Tapi pasca sarjana justru lebih dulu. S2, S3 sudah lebih dulu. Baru kemudian 2001 dibukalah program studi S1 sampai sekarang. Gitu. Itu, Jing. Gue masih belum ngerti lah maksudnya cikal bakal dari semua ilmu itu gimana. Kalau atletik, induknya olahraga, nah itu gue ngerti deh. Karena atletik itu ada lari, bola ada larinya, ada loncatnya, ada lompatnya, voli ada lompatnya, gitu. Nah kalau filsafat dibilang cikal bakal dari ilmu karena dulu kan orang belum punya instrumen untuk melakukan pengukuran-pengukuran yang sifatnya laboratorium. Makanya pertanyaan yang sifatnya spekulatif, Cing, tentang hukum alam misalnya, gitu ya. Gravitasi belum ditemukan, ya. Tapi kemudian orang mulai bertanya, gitu kan, kenapa benda kalau dilepas jatuh ke bawah tidak mengawang-awang? Itu pertanyaan-pertanyaan spekulatif. Itu filsuf-filsuf awalnya mempertanyakan itu, tapi kan belum punya instrumennya. Ya, terus mengenai apakah bumi ini bulat atau datar, mengelilingi matahari atau statis. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu kan pertanyaan dilontarkan karena keingintahuan ya terhadap segala sesuatu yang tadinya dianggap sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. Itu masalah filsafat. Jadi Aristoteles, seorang filsuf awal di Yunani kuno, itu mengatakan filsafat itu bermula dari rasa heran. Jadi heran itu kayak resah, kalau di anak-anak komik kan bilang resah lah. Bener nggak sih gitu? Kenapa gini? Selama ini kok gitu? Ini udah dianggap jamak, udah dianggap wajar, tapi kok kayaknya ada yang keliru deh, ada yang perlu dipertanyakan lagi deh gitu. Nah itu filsafat bermulai dari rasa heran, dari keresahan lah. Nah dari situlah kemudian baru karena apa namanya teknologi dan sebagainya, bisalah akhirnya ditemukan bahwa ada gravitasi, kemudian ada heliosentrisme, ya, matahari sebagai pusat tata surya segala macam ada. Itu awalnya kan orang tidak mungkin mengambil kesimpulan, kecuali kesimpulannya hanya kesimpulan yang sifatnya spekulatif gitu, hanya berdasarkan akal sehat atau reasoning saja. Awal-awal ilmu itu dibangun, Cing. Apa itu kedokteran, biologi, kimia, semuanya kan awalnya dibangun berdasarkan akal sehat manusia saja gitu. Nah berarti kalau sekarang apa yang dipelajari? Nah, misalnya filsafat udah ada semua nih ilmu nih. Iya. Filsafatnya apa berarti? Jadi kalau saya membagi gini, ada filsafat yang memang dia membahas tema-tema utama filsafat itu dibagi 3 ya. Ada filsafat tadi, ilmu pengetahuan. Dia bicara mengenai pengetahuan. Terus ada filsafat tentang nilai, ya, itu mengenai etika. Nah, kemudian yang terakhir adalah filsafat tentang realitas ultim atau realitas yang utama, itu metafisika itu. Jadi sebenarnya 3 itu masih dibahas sekarang sebagai ya semacam tema utama dari filsafat. Di luar itu ya filsafat membahas hal-hal di luar dirinya, kayak ada filsafat politik, ada filsafat hukum, ada filsafat ekonomi, ada filsafat sosial, dan lain sebagainya. Jadi ada filsafat yang membahas temanya sendiri, ada filsafat yang membahas tema-tema yang dipelajari oleh ilmu-ilmu yang tadinya memang berasal dari filsafat sendiri memang. Tapi kan akhirnya dia memisahkan diri kan. Fisika, kimia, biologi, sosiologi, antropologi itu kan memisahkan diri. Itu awalnya yang nemuin para filsuf tuh? Ya pertanyaan-pertanyaan awal tentang masyarakat, itu jadi sosiologi. Pertanyaan tentang hukum alam, ya jadi fisika, ya. Tentang manusia, dia bisa jadi biologi, bisa jadi kedokteran. Tapi kan pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan filosofis awalnya, yang kemudian lambat laun, sering berkembang zaman, dia menjadi empiris. Jadi ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang gitu, Cing. Kalau dulu belum ada instrumennya untuk merumuskan lebih konkret seperti sekarang gitu, Cing. Awal mulanya dari situ, dari rasa heran lah. Jadi kalau sekarang masih ada nggak sesuatu yang baru, rasa heran? Maksudnya ada nggak orang yang kerjaannya emang mikirin ini kenapa begini ya, ini kenapa begitu ya? Kalau sekarang begini, Cing. Artinya filsuf itu kan dia tidak bisa bertanya dari kekosongan. Dia pasti kan bertanya tentang apa yang sudah dipikirkan orang sebelumnya.
Jadi akhirnya filsafat tuh berkembang, Cing, karena ya pemikiran yang sudah ada dipersoalkan oleh filsuf berikutnya lalu berkembang. Dipersoalkan lagi lalu berkembang. Misalnya tentang politik aja. Ya, dari zaman Yunani sampai modern sampai sekarang itu pasti ada perubahan-perubahan. Pertanyaan tentang misalnya perilaku politik gitu, ya, tentang kenapa manusia harus berpolitik misalnya. Itu pertanyaannya terus-menerus ditanyakan ulang, yang menanyakan jawaban-jawaban yang sudah ada dari pemikir sebelumnya. Gitu. Jadi akhirnya berkembang. Nah, kalau seorang filsuf itu sudah puas dengan jawaban pemikir sebelumnya, ya berarti ya sudah, dia berhenti di situ, dia tidak ada perkembangan pemikiran gitu, tentang masyarakat, ya, tentang politik, tentang ekonomi. Jadi perkembangan filsafat dari pertanyaan-pertanyaan terhadap jawaban-jawaban yang sudah disiapkan oleh pemikir-pemikir yang sudah ada sebelumnya. Kayak misalnya tokoh-tokoh yang zaman dulu tuh, kalau ini kayak misalnya dia ilmuwan juga, tapi dia seorang filsuf juga. Berarti dia mempertanyakan sesuatu, habis itu dia teliti sendiri, sehingga menemukan ilmu yang empiris. Atau? Ya, jadi zaman Yunani kuno itu kan memang ya pengamatannya masih sangat sederhana. Ya, misalnya gini, ilmu embrio itu Aristoteles sebenarnya sudah melakukan itu. Cuman ya dia misalnya telur ayam, ya, dari awal menetas dia buka, kemudian itu dia lihat perkembangannya. Jadi observasinya masih sangat sederhana. Nah, dari situ kemudian dia simpulkanlah bahwa ya embrio kemudian berkembang menjadi anak dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian jadi kedokteran dan lain sebagainya. Itu cikal bakalnya di situ, Cing. Karena awalnya nggak mungkin orang tiba-tiba punya ilmu kedokteran yang sedemikian canggih. Kalau nggak bertanya, semua ini kan pasti ada asal muasalnya. Pasti manusia yang dewasa dari kecil dari bayi sebelumnya apa? Nah, itu kan pemikiran itu muncul karena ada pertanyaan. Kalau orang nggak bertanya, ya udahlah, tahu-tahu pokoknya udah bayi, udah ABG, dewasa, tua, meninggal, udah. Karena filsuf kemudian bertanya, ini pasti ada sesuatu nih, ya. Kemudian kenapa ini berkembang menjadi sesuatu yang berbeda, tapi identitasnya sama. Nah, sekarang sebutnya DNA, gitu. Ada yang tetap sama. Misalnya kita dari kecil sampai sekarang berubah nih, Cing, ya, kulit, raut segala macam. Tapi kan DNA-nya kan sama. Nah, ini berarti ada yang sama di tengah perubahan. Ini pertanyaan filsafat pertamanya, awalnya ya. Tapi kemudian ilmu modern merumuskannya menjadi A, B, C, begitu, Cing. Nah, itu kira-kira gitulah. Tapi sederhananya itulah, Cing. Sebenarnya filsafat itu bermula dari rasa heran. Sederhana nggak sih, Lang? Enggak juga sih. Kalau kita masih bisa heran, artinya gini, kalau anak-anak sekarang sudah nggak heran lagi, artinya ada yang salah dengan sistem pendidikan kita. Kenapa? Karena di SMP, SMA, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kita dikasih jawaban-jawaban siap saji. Kita tidak diajari bertanya, kita dipasok oleh jawaban-jawaban. Jadi pendidikan kita doktriner gitu. Ya. Ini yang menghilangkan rasa heran dari siswa, gitu. Jadi kalau anak ya kita misalnya merasa sudah tahu segala-galanya, tidak perlu bertanya lagi, tidak ada heran lagi, ya berarti disitulah filsafat sudah berhenti begitu. Sebagai satu cara berpikir ya. Ya, jadi filsafat itu sebenarnya seni bertanya, Cing, bukan seni menjawab. Harus penasaran terus. Harus penasaran terus. Kayak contoh, sih, anak-anak saya kemudian tiba-tiba nanya gini, kenapa sih yang diberi nama itu makhluk hidup? Apa hubungannya? Kenapa kita nggak kasih batu itu Tono misalnya? Kenapa yang dikasih nama itu anjing, kucing, manusia? Ini menarik. Ini kan tentang identitas. Apakah nama yang diberikan ke kita itu mewakili diri kita? Misalnya nama saya Doni, apakah Doni itu mewakili diri saya secara utuh gitu? Karena kata Doni itu kan itu kata yang dikenal oleh orang lain. Ya, orang mengenal Doni sebagai dosen, Doni sebagai ini, sebagai itu. Tapi apakah itu diri saya gitu? Jadi nama itu apakah mewakili identitas atau tidak? Itu filosofis sebenarnya, Cing. Tapi kan ketika anak, kenapa ya? Kenapa saya harus diberi nama gitu? Kenapa saya nggak bisa memberi nama ke benda-benda mati? Kenapa harus benda-benda hidup yang diberi nama? Ini kan
keingintahuan yang menurut orang tua mungkin apa sih nanya beginian, tapi itu menarik. Kenapa kita harus apakah apa arti sebuah nama gitu? Itu menarik sebenarnya pertanyaan itu, Cing. Sekarang mobil udah suka dinamain ya, Lang? Suka, benar. Yeah. Ada juga kasih nama sekarang. Motor kasih nama. Motor kasih nama. Betul. Batu dikasih nama sama SpongeBob. Siapa? SpongeBob ada kan batu yang dipakai balapan sama dia. Itu tuh. Udah filosofi dulu. Udah duluan tuh ya. Kasih nama gitu. Kasih Kenapa nama. kita manusia dikasih nama? Bener gitu. juga. Iya. Terus saya tanya ke orang tua saya. Kenapa saya kasih nama? Kenapa lo Gilang? Nggak tahu kenapa Gilang. Karena semua anaknya pilihnya. Apa? Gianti. Gilang. Gisa. Oh iya. Gampang. Kenapa Abdel? Kenapa nggak Abdul? Yeah. Karena bokap gue mengagumi Gamal Abdel Nasser. Nah. Oh, yang diambil? Abdelnya. Gamalnya? Enggak. Iya. Tapi kan nggak pernah ditanya anak kan. Iya. Ketika beri nama kan anak bertanya mau nggak nama ini? Mau nggak? Betul. Iya kan. Kita dipaksa aja nama itu gitu kan. Akhirnya banyak orang ganti nama. Akhirnya banyak orang ganti nama. Mulyono ganti. Nah, Mulyadi. Mulyadi the next Mulyono katanya. Iya. Ada juga orang ganti nama mau jadi caleg, ya kan? Iya. Ganti nama. Atau menyelipkan nama bekennya. Atau nama bekennya diubah kan ada juga yang beneran jadi resmi. Vicky Prasetyo. Diubah resmi kan? Tadi namanya Henry. Siapa? Uya Kuya juga kan? Atau dibikin alias atau apa gitu. Jadi di surat suara bisa nama dia yang nama Uya Kuya. Harapdu. Enggak ganti. Oh, enggak ganti. Dia enggak ganti. Tetap Harapdu. Iya. Nah, kenapa harus ada nama panggung misalnya, Jing? Nah, kenapa orang malu dengan nama yang dikasih orang tuanya itu ganti nama panggung? Berarti kan nama itu memuaskan orang lain, Cing. Bukan kita. Lu baru nggak pernah mempertanyakan kan? Nggak pernah tanyakan kan? Jadi kalau ada orang yang punya nama panggung, hampir pasti itu adalah nama yang dia inginkan. Dia memuaskan dirinya. Enggak, nama yang orang inginkan, bukan dia inginkan. Enggak, kalau nama panggung nih. Belum tentu. Kan kalau misalnya nama dirinya nggak kurang menjual. Iya. Dia ganti nama supaya menjual. Menjual kan berarti orang lain yang butuh gitu. Supaya orang suka, maka dia ganti namanya. Itu untuk memuaskan orang lain supaya gampang diingat. Nah, berarti untuk orang lain lagi. Untuk orang lain, bukan untuk kita sebenarnya. Kalau anak sakit diganti namanya, biar nggak sakit kan? Nah, itu mungkin. Tapi untuk bapak ibunya biar nggak repot. Untuk bapak ibunya. Biar nggak repot. Biar anaknya nggak sakit juga tapi. Buat anaknya juga dong. Tapi bukan keinginan anaknya. Iya. Kasihan anak-anak, Jing, beneran. Iya. Kita udah benar, kita kalau di membership kan kita suka nanya-nanya, mempertanyakan hal-hal yang kayaknya lo nggak usah tanyain dah gitu. Iya, berarti kita udah cukup filosofis. Iya. Ini apa? Singa. Apa? Keluyuran. Bukan keluyuran. Keluyuran. Nggak ngapa-ngapain. Nah, nggak ngapa-ngapain secara filosofis. Ada nggak orang nggak ngapa-ngapain? Nggak mungkin kan, Pak Doni? Nggak mungkin kan? Menurut kami, nggak mungkin ada orang nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau ada kata itu, berarti memang ada aktivitasnya. Gitu loh. Jadi misalnya gini, ada kata keluyuran. Keluyuran itu kan kita nggak ada tujuan sebenarnya. Nah, gitu. Ada tujuan. Apa tujuannya apa? Kami pernah mempertanyakan itu, Pak. Iya, jadi kita berdebat. Oke. Apa tujuannya keluyuran? Gini, Pak. Jadi kami pernah lagi ngomongin keluyuran lah. Terus kita cari di KBBI, apa sih arti keluyuran? Berjalan tanpa tujuan. Tanpa tujuan. Menurut Bang Abdel pertama bilang, ada tujuan. Pasti ada. Nggak mungkin orang nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan. Paling nggak, gue mau keluyuran mau nggak tahu ya. Malam ini dia tahu dia, gue akan keluar. Udah ada tujuan. Misalnya mau motoran malam ini keliling-keliling aja. Pasti ada tujuan. Gue mau lewat sini Gue mau lewat sini. Itu udah tujuan berarti. Udah ada tujuan. Gimana? Berarti kalau dia merem, gini. Kalau kata itu udah ada makna bakunya, berarti itu kan kata itu kan nggak mungkin diciptakan dari sembarangan gitu kan. Pasti ada aktivitasnya. Sehingga kemudian ada kata, kemudian ada makna baku di KBBI. Nah, jadi kalau orang udah punya tujuan, berarti dia bukan keluyuran lagi. Nah, ada nggak orang nggak punya tujuan keluar? Ya kalau masa gini, kata itu pasti mewakili sesuatu yang sudah pernah ada, yang sudah dirasakan oleh orang-orang. Iya. Nggak mungkin KBBI ada kata keluyuran, tapi nggak ada orang yang... Karena mungkin tidak ada filsuf yang membahas ini. Pergi kemana-mana tanpa tujuan tertentu. Pergi kemana-mana aja itu adalah tujuannya. Perginya kemana? Kemana-mana. Itu adalah tujuan. Secara filosofis, kita pergi, keluar, itu pasti ada tujuannya. Gue mau keluyuran Ngapain? Nggak ada, nggak mungkin. Jalan-jalan tuh, tujuannya jalan-jalan. Tujuan jalan-jalan. Cari angin? Itu nyari angin. Tujuan? Tujuan dong nyari angin. Muter-muter doang?
Ya muter-muter. Tujuannya muter-muter. Nyobain motor. Motor baru ya? Motor baru. Cobain motor. Jadi orang pas KBB-nya harus dikoreksi. Kalau emang ada tujuannya berarti bukan keluyuran lagi namanya. Berarti ada kata lain yang mewakili itu. Nah, ya maksudnya ada nggak ini kekeluyuran sama nggak ngapa-ngapain yang kita pertanyakan. Kalau menurut kami berdua itu tidak pernah ada situasi nggak ngapa-ngapain. Kan suka ditanya nih, lu lagi di mana? Lagi di rumah nih nggak ngapa-ngapain? Nah, nggak mungkin. Lu lagi tiduran. Nah, lagi nonton TV. Ya. Itu kan ngapain? Nggak ngapa-ngapain, kenapa? Sama kata lontang-lantung. Nah, lontang-lantung. Iya. Ya. Lontang-lantung tuh ngapain? Kayak jalan-jalan gini. Pemerah, gini-gini doang. Ngapain lu? Lontang-lantung aja nih. Lontang-lantung aja nih, itu ngapain? Nggak kerja. Biasanya kan nggak kerja. Masih lontang-lantung gue. Iya, masih lontang-lantung gue nih. Dia pergi kemana-mana. Coba cari Skoy di KBBI apa? Kalau lontang-lantung. Lontang-lantung. Ini lebih ke tapi bener, pergi keluar, tapi belum ada kerjaan. Gue nggak tahu nih mau kerja di mana nih. Ya gue lontang-lantung aja deh. Siapa tahu ada kerjaan. Ya. Nah, itu juga bersama. Coba lihat Skoy, bawah Skoy. Apa? Lontang-lantung artinya apa? Aktivitas berkeliaran, bertualang, bahkan menganggur tanpa tujuan. Nah, berarti ada, Cing. Berarti keluyuran juga bener. Berarti ada. Emang ada orang yang begini, Cing. Makanya dibuat katanya. Berarti lontang-lantung nih level atas dari keluyuran. Level atas dari keluyuran. Dia tidak ada tujuan, tapi dia bertualang. Gitu. Pergi ke sana kemari tanpa tujuan. Kalau apa tadi? Keluyuran. Pergi kemana-mana. Jadi contoh aja, Cing. Jadi kan sebenarnya kita mempersoalkan hal-hal yang orang udah ngapain sih gini masalahin lagi? Iya. Kan udah jelas nih ada di KBBI. Iya, tapi ada. Kan Cing Abdel ada tujuannya kan? Ini kan berarti mempersoalkan apa yang sudah orang terima sebagai kewajaran. Filosofis. Iya. Filsuf kita. Bisa kita filsuf. Pertanyaan-pertanyaan filsuf keluar di HOI. Filsuf modern kita. Tapi apa gunanya? Kita belum tahu. Gunanya belum tahu sekarang. Kita belum tahu gunanya membahas ini apa. Nah, kayak tadi kita harus nanya ke orang yang ilmu bahasa misalkan. Bahasa. Spesialtinya bahasa, ya kan? Nanti ya bahasa yang ahli bahasa akan mengulik. Iya, akan mengulik. Pertanyaan filosofisnya itu. Pertanyaannya apakah satu kata itu harus mewakili kenyataan yang sudah ada sebelumnya? Iya. Jadi, apakah kita bisa ciptain satu kata tapi nggak ada yang diwakili nih? Lontang-lantung. Menurut Cing Abdel, wah, lontang-lantung ada tujuannya, berarti kan dia nggak ada kenyataannya nih. Dia orang ngarang aja kata ini. Kayak tadi keluyuran. Menurut Cing Abdel nggak ada orang keluar nggak ada tujuan. Pasti ada tujuan, berarti bukan keluyuran dong namanya. Terus keluyuran ini mewakili apa? Mewakili apa? Nah, makanya itu juga sih. Karena orang tidak sadar saat itu bahwa dia ada tujuan. Tidak ada orang yang tidak punya tujuan. Iya. Orang keluar jalan. Iya. Tidak ada yang pernah tidak punya tujuan. Kan suka ada yang ngajak misalnya San Mori pagi-pagi. Kita kemana? Keliling-keliling aja. Kita jalaninnya dulu. Nggak ada tujuan. Nggak mungkin ya kan? Kasih tahu ntar nih. Besok ntar ini belok kanan ya. Kan udah tujuan tuh pakai inian. Ntar di depan kita belok kanan nih. Perapatan nih belok kiri. Kita lewat HI ya. Tuh. Udah tujuan. Kalau tanpa tujuan apa? Jalan aja terus. Sama kalau ini gimana? Kalau orang pacaran ditanya sama pasangannya. Nah, kita mau kemana hubungan nih? Nah, ya kita lihat ntar. Lu keluyuran dong berarti. Bener. Jalanin aja dulu, Pak. Bener, Pak. Jalanin aja dulu. Itu nggak bisa tuh ya? Ya nggak bisa. Keluyuran berarti tuh. Keluyuran berarti. Hubungan lu keluyuran. Iya. Hubungan lu luntang-lantung. Kejelasan kita gimana ntar nih? Jalaninnya dulu, ntar lihat aja ntar deh. Nggak ada tujuan berarti. Tujuan nikah gitu, punya anak. Nah, kita jalaninnya dulu deh. Itu gimana, Cing? Ya nggak tahu dok. Ini dia dokter nanya ke gue itu gimana itu ya. Enggak, maksud saya gini, Cing. Justru di sini filsafatnya. Nah, ketika Cing Abdel mempertanyakan hal yang sudah jamak, sudah wajar, itu filsafat di situ. Bukan soal jawabannya, Cing, tapi seni mempertanyakan hal-hal yang sudah lumrah. Sekolah di situ aja deh. Siap. Enggak, kita filsafat tinggal nanya-nanya doang. Nanya terus ya, ke dosen terus ya. Pak, kenapa warna merah disebut merah? Kenapa kan itu ada sejarah. Kenapa asal katanya pasti ada itulah. Ya kan bisa dijawab. Kan tapi nanya dulu. Iya. Jadi kami siap kuliah tamu Selasa kosong besok ya. Selasa kosong besok kuliah tamu. Kita udah siap. Langsung. Jadi yang dipelajarin seni bertanya jadinya.
Ya kan seni bertanya itu kan sudah banyak filsuf mempertanyakan itu. Dan setelah bertanya kemudian mereka berargumentasi tentang jawabannya. Iya. Tapi dalam filsafat semua jawaban itu dianggap jawaban sementara, Cing. Karena pasti selalu bisa dipertanyakan ulang. Didebat lagi sama orang. Didebat lagi sama orang. Debat lagi terus. Debat lagi. Pasti semuanya jawaban sementara. Ujungnya? Sampai sekarang pun tentang misalnya pemikiran tentang keadilan misalnya itu sampai sekarang masih dipersoalkan lagi. Wis, keadilan mana nih? Bumi bulat aja sampai sekarang masih dipersoalkan. Aduh nih, iya. Itu sih. Tapi pura-pura nengok. Tuh nggak ada lagi pura-pura nengok, nggak ada lagi dok. Dokter Doni, ada nggak orang pura-pura nengok sama pura-pura duduk? Sering dengar kan pura-pura nengok. Ada orang, ada dia. Malesnya di dia, gue pura-pura nengok. Pura-pura nengok Padahal dia nengok beneran. Tidak pura-pura. Tidak pura-pura kan? Gue pura-pura nengok aja. Gue pura-pura melengos aja. Dia melengos beneran. Kata-kata melengos itu kan dia sebenarnya tujuan. Dia nggak pura-pura kalau melengos. Tapi kalau melengos itu dia memang udah bergerak. Dia nggak suka nih. Dia melengos gitu. Iya. Dia menghindar dari tatapan terhadap orang lain. Betul. Nggak pura-pura. Nggak pura-pura kalau melengos. Kadang-kadang gue pura-pura nengok. Tapi kan kalau misal pura-pura sakit kita bisa. Iya. Aduh. Pura-pura sakit. Bisa tuh, bisa. Kalau lagi di pura-pura nggak lihat bisa nggak? Pura-pura nggak lihat. Bisa. Ada Abdel ya, gue pura-pura nggak lihat deh. Iya, pura-pura nggak lihat bisa. Tapi dia udah lihat duluan. Iya, udah lihat duluan. Iya, tapi pura-pura nggak lihatnya bisa. Dia pura-pura nggak lihat gini aja tuh. Tapi dia udah lihat. Iya. Pura-pura nengok ya nggak bisa. Udah pasti nengok. Udah pasti nengok. Sama pura-pura duduk. Gue pura-pura duduk aja. Gak ada, padahal dia duduk beneran. Nggak, kalau pura-pura nengok itu, yang nengok berharap orang yang disasarnya itu mengira dia memang nengok, padahal pura-pura nengok. Jadi iya, benar. Dia berharap, jadi misalnya ada orang yang dia nggak suka nih. Iya. Terus dia, gue pura-pura nengok Iya. Yang orang yang nggak suka itu ngelihat. Wah dia lagi nggak lihat saya. Padahal dia udah lihat. Tapi dia nengok. Dia pura-pura. Dia pura-puranya buat orang lain, buat dia. Bener bang, buat orang lain. Buat orang lain. Terjawab pertanyaan kita. Jadi orang lain, dia emang nggak lihat. Padahal dia lihat. Dia nengok beneran. Dia pura-pura di situ. Bener juga. Bener. Orangnya yang diharapkan mengira dia tuh. Iya dong. Nengok, padahal dia pura-pura gitu. Gimana? Besok ditanya, lo kok kemarin nggak lihat gue? Nggak lihat kok, padahal dia lihat. Dia pura-pura di situ, Cing. Kemarin gua ketemu lu cuma lagi nengok sana gitu. Nah. Oh iya ya, lu lihat. Iya ya. Padahal dia lihat sebenarnya. Padahal dia lihat. Pura-pura nggak tahu ini namanya. Pura-pura nggak tahu. Tapi nengoknya tetap. Ya nengoknya nggak pura-pura. Nah, berarti dia bagi orang lain. Dia berharap orang lain menganggap dia nengok beneran. Nah, sehingga nggak lihat. Dah bener. Nah kayak gini-gini sih. Ini kan pura-pura duduk deh. Gimana konteksnya? Gimana Cing pura-pura duduk Cing? Pura-pura pura-pura duduk. Pura-pura duduk konteksnya gimana ya? Konteksnya gimana? Kita waktu itu apa ya? Ada orang. Ada orang lontang-lantung. Ada misalnya bukan ada orang lontang-lantung ya. Gue kemarin ngelihat duit di kursi. Oh, ditutupin. Ini, gue mau ambil. Malu gue pura-pura duduk aja. Ya gue ambil di sini. Tapi kan lo duduk beneran. Tapi bagi orang lain yang lihat, itu dia berharap orang lain ngira dia duduk beneran. Itu duduk beneran. Ya memang, dia berharap orang lain ngira dia duduk beneran. Kan tadinya lu gak mau duduk. Dia menyembunyikan tujuan sebenarnya, Cing. Itu yang disembunyiin. Bener. Tujuan pura-pura duduk itu lemari itu. Tujuan utamanya bukan duduk. Jangan bukan duduk, ngambil duit. Duduk dia pengen orang lain mengira dia duduk tanpa ada tujuan, natural aja. Duduk aja. Nah, bisa, Cing. Duduk tapi kok tangannya kesini-sini terus ya, gitu. Pura-pura duduk. Tapi dia tetap duduk, nggak pura-pura duduknya. Aktivitasnya nggak pura-pura, tapi efek sama orang lainnya yang dia harapkan. Orang lain mengira dia duduk itu natural. Emang capek. Tapi dia enggak sebenarnya, dia ngambil duit. Ngambil gitu, duit, gue pura-pura duduk aja. Kan sebenarnya kalau pura-pura duduk kayak gini. Nah, ini pura-pura duduk. Pura-pura duduk. Padahal dia nggak duduk. Seakan-akan duduk gitu, squat tuh. Kalau pura-pura nengok nggak bisa. Nggak bisa pura-pura nengok. Aktivitasnya harus nengok. Kalau kita mau pura-pura nengok, tapi kita harus nengok gimana? Cing, kalau udah pasangan, Cing, udah puluhan tahun terus cerai. Terus satu bilang gini, sebenarnya Ani dulu memang pura-pura sayang sama. Itu gimana, Cing? Bisa itu, bisa nggak? Pura-pura sayang bisa. Bisa.
Dia pakai inian, pakai apa namanya? Love language. Iya. Misalnya dia mau pergi ke sini, ya gua anterin deh. Iya. Itu kan? Iya, pura-pura sayang. Pura-pura kan, baik. Pura-pura baik, pura-pura sayang. Iya. Padahal dia sebenarnya gedek. Padahal sebenarnya gedek. Iya. Pura-pura sayangnya, tapi nganterinnya beneran, nggak bisa pura-pura nganterin. Gue pura-pura nganterin aja. Nggak bisa pura-pura nganterin. Tapi kalau ada istilah dalam hati orang siapa tahu gimana, Jing? Dia bilang, ya karena dia udah bosannya sekarang, dia bilang pura-pura sayang. Tapi dulu sayang beneran, cuman dia malu bilang dulu sayang beneran. Dia cari alasan aja. Kalau sekarang dia mau pisah, sebenarnya dulu saya nggak pernah sayang. Dari dulu tuh pura-pura sayang aja. Tujuannya ya supaya nggak kesepian aja lah. Itu gimana, Jing? Aku pura-pura saya nggak kesepian aja lah. Saya cuman udah umur segini butuh istri. Saya pura-pura aja. Tapi saya nggak cinta sebenarnya. Saya pura-pura aja lah supaya kita bisa nikah, bisa hidup bareng. Saya nggak kesepian lagi. Setelah puluhan tahun nyesel. Itu lebih tepat kalau gue pura-pura nggak sayang lo. Lu sebenarnya dulu sempet sayang, mana abis. Sayangnya. Kalau lo ngomong gue pura-pura sayang, lo pura-pura nggak sayang. Yang lo pura-pura adalah sekarang, bukan saat dulu. Saat menjalani. Sekarang ya lo pura-pura nggak sayang. Saat menjalani lah sayang, tapi sayang kan ada batas waktunya, bisa habis. Bisa habis sayang. Berarti lo pura-pura nggak sayang. Ya nggak sih? Nyari alasan. Bisa nggak sekarang katanya? Cinta tuh pura-pura bisa nggak, Cing? Orang cinta nih, pura-pura bisa nggak? Cinta, kata gue ya, kayaknya. Cinta itu, memang mengharuskan kita berpura-pura. Misal. Tapi bukan cintanya, bukan pura-pura cinta. Tapi untuk menunjukkan cinta, kita harus berpura-pura. Misalnya rumah pacar lo jauh, capek nggak? Enggak. Segini doang biasa. Ya segini doang biasa. Jakarta Rangkas Bitung mas biasa. Jakarta Rangkas Bitung. Itu jauh. Biasa. Biasa. Biasa gini. Jakarta Nambo mah biasa saya gitu. Jadi cinta, kita nggak bisa pura-pura cinta. Sama cinta, misalnya pura-pura cinta nih buat kita menyiksa. Sama misalnya katanya kalau misalnya pasangan kita ngasih lihat video, kita udah pernah lihat sebenarnya. Ini lucu banget sayang. Lihat. Oh iya. Padahal kita udah tahu. Iya. Itu karena cinta kita harusnya berpura-pura. Iya. Tapi itu membohongi nggak? Membohongi pasangan nggak itu? Itu salah satu kebohongan yang boleh dalam agama lah. Karena bikin orang bikin pasangan senang. Betul. Iya. Betul. Makanan dia asin dibilang, wih enak banget, tapi besok garamnya kurangin dong. Itu misalnya. Pertanyaannya, Jing, itu cinta apa takut ditinggalin? Cinta kan membuat kita takut. Lah, enggak. Jadi ini bukan cinta sebenarnya. Kita udah nyaman, saya nggak mau ditinggalin nih. Sendirian, nggak enak lagi sendirian nih. Jadi jomblo lagi nih. Jadi mertahankannya begitu. Semua permintaannya kita turutin. Tapi sebenarnya bukan cinta. Sering nih jadi pertanyaan nih. Udah terlanjur lama. Nyaman berdua. Takut kehilangan. Alasan masih bukan cinta aja itu, Jing. Ada tuh Pamungkas. Jadi ayo gimana, Jing? Terlalu lama. Terbiasa aja. Udah kebiasaan berdua, takut gitu sendirian lagi, takut jomblo lagi. Kan Ahmad Dhani juga bilang, aku bisa membuatmu jatuh cinta. Beri sedikit waktu. Biar cinta datang karena terbiasa. Iya, tapi ini kebalik. Kalau ini kan misalnya lu belum suka nih, gue deketin lama-lama juga gak suka karena biasa. Ya kan? Kalau Ahmad Dhani itu. Kalau ini yang sering jadi pertanyaan orang nih, misalnya udah pacaran lama. Ini lu lama karena emang masih seneng atau emang udah nyaman, malas nyari yang baru, malas mulai dari nol lagi, kenalan lagi, deketin cewek lagi. Apa emang lu beneran sayang sama dia? Beneran sayang. Nah itu tuh. Makanya nih di Islam itu. Nah ini dia nih. Ini lagi pernikahan. Lagi Abdel Mama Dedeh nih. Mama Dana nih, lagi mode Mama Dana. Yang sering gue denger dari Mama Dedeh. Iya. Makanya namanya Sakinah Mawaddah Warohmah. Memang secara fitrah kita itu perjalanan hidup percintaan itu memerlukan awalnya jadi sakinah, membuat orang tenang. Membuat orang pernikahan itu membuat orang tenang yang tadinya bujangan segala macam, yang nggak punya aturan jadi tenang. Mawadah itu tingkatnya sebelah mana ya? Gue kagak tahu dah. Tapi warohmahnya ini itu sehingga kita bisa memahami segala kekurangannya dia. Nih, dia lagi waktu sakinah semua bagus-bagus aja lang. Semua bagus-bagus aja.
Nama wadah gue lupa nih apa ini. Level nih. Levelnya. Pada saat udah lama lu berumah tangga, kalau warohmahnya nggak ada, ini apa namanya? Ya itu kasih sayang. Warohmah nggak ada, inilah yang potensi untuk berpisah. Karena kita sudah mulai tidak mentolerir kekurangan pasangan. Dulu waktu kita awal masih nolerir. Nolerir. Iya. Tapi pada saat kita sudah tidak bisa menolerir kekurangan pasangan, nah di situ bibit-bibit potensi pecah ada. Makanya banyak orang yang udah lama banget menikah, tapi kok cari juga ya nanggung amat, tapi udah nggak bisa ditolerir lagi kekurangannya. Di awal kita tuh pacaran itu kan proses menolerir kekurangan pasangan kita. Betul. Gitu katanya ya yang gue dengar. Jadi kita harus apa? Kalau menurut itu? Iya, harus siap dengan kekurangan. Iya. Toh katanya caranya ya. Toh lo juga sebenarnya punya kekurangan. Pada saat yang bersama istri lo atau suami lo lagi menolerir kekurangan lo. Kenapa lo nggak mau menolerir kekurangannya dia? Benar. Ya, biasanya Cing, kekurangan itu kelihatan kalau udah ada pembanding. Nah, ada pembanding yang punya kelebihan di mana pasangan kita nggak punya. Kalau belum ada pembanding kita santai aja gitu. Tapi begitu ada pembanding, mulai deh kita bikin studi banding. Iya. Itulah yang jadi misalnya banyaknya bahayanya sosmed. Nah, orang lihat, kok suaminya ngasih ini ke istrinya, misalnya lihat di sosmed. Jadi ada kayak pembanding kan. Padahal pun kita nggak tahu juga hidup dia gimana sebagai suami istri. Kayak soal punya anak aja nih sekarang gue. Baru punya anak kan lihat, entah dari dokter, entah dari anak orang di umur segini udah bisa ngapain. Kan masa kita jadi... Kok anak gue masih segini ya? Iya, kok dia ngomong udah lancar banget ya, anak gue belum. Sosmed tuh yang bikin gitu-gitu tuh jadinya tuh. Karena pembanding-pembanding yang nggak tahu juga bener apa enggak itu. Itu kan cuma video semenit dari hidup dia 24 jam. Kita juga nggak tahu. Jadi jangan terlalu percaya memang, jangan terlalu banding-bandingin. Tadi kayak pertanyaan tadi gitu, kalau nama kita aja nggak mewakili diri kita, apalagi apa yang kita tampilkan di sosmed, aktivitas kita, foto, ya itu nggak mewakili diri kita, Cing. Itu apa yang kita inginkan orang lain lihat. Kembali lagi seperti nama. Bukan kita sebenarnya. Nah, kita tuh hidup memuaskan orang lain terus, Cing. Fight Club tuh. Quotes yang di film Fight Club tuh nggak? Kita hanya hidup untuk memuaskan orang lain. Beli barang pakai uang yang nggak punya untuk mengimpress orang lain. Iya. Karena kalau kita lagi menderita, kita malas memamerkan penderitaan. Yang kita pamerkan kebahagiaan. Gitu. Kita penderitaan kita simpan sendiri, kebahagiaan kita pamerin, Cing. Tapi ada orang yang mamer apa? Aduh, kalau lagi sakit di foto lagi di infus. Buat ke kantor biasanya. Itu bentuk pameran juga, Cing. Karena untuk memicu rasa haru orang. Benar. Memancing rasa haru orang itu menjual keharuan. GWS ya. Sehat-sehat GWS ya. Itu membuat dia bahagia, Cing. Kalau orang bilang GWS, apalagi ngirim buah. Ngirim GWK ya, GWK. GWK. Garuda Wisnu Kencana. Ngapain kasih patung? Lagi sakit kasih patung. Jadi yang kita omongin ini sebenarnya apa ya? Kita mempertanyakan hal-hal yang tadi gitu kan. Udah jamak sebenarnya. Udah jamak sebenarnya. Kenapa orang sudah puluhan tahun berpisah? Apa cinta bisa habis? Cinta kok kayak minuman gitu, dia bisa habis, dia kayak benda cair gitu ya, bisa habis, ya bisa menguap gitu kan. Apa yang membuat cinta itu tetap ada ada sepanjang waktu. Tapi kan kejelian untuk mempertanyakan itu juga nggak gampang juga ya. Misalnya hal-hal yang jamak nih, kok bisa kita tanyain tiba-tiba. Makanya tadi saya bilang sistem pendidikan di Perancis itu filsafat diajarkan sejak SD. SD sudah ada filsafat. Di Perancis. Mata pelajaran filsafat gitu? Logika ya. Itu diajarkan sejak SD. Nah, kita ya baru perguruan tinggi kan, ada filsafat. Jadi sejak kecil anak ya mungkin bukan filsafat yang berat, tapi diajarkan mempertanyakan segala sesuatu yang tadinya orang anggap itu lumrah. Diajarin penasaran aja pokoknya. Dibikin penasaran, ya, dibikin resah gitu. Nah, sekarang rata-rata anak-anak udah nggak resah karena semua jawaban ada di sosial media. Di online TikTok, news, TikTok segala macam, jawaban-jawabannya udah ada semua. Yang gue dengar juga gitu tuh, yang udah apalagi gitu. ChatGPT sekarang. Wah, benar. Itu kan mesin untuk memberikan jawaban cepat. Iya. Jadi kelemahannya adalah kalau orang tergantung sama AI ChatGPT, orang lupa bertanya. Iya. Dan dia senang mencari jawaban. Tidak dirancang untuk jawab nggak tahu.
Jadi dia jawab aja. Walaupun agak muter-muter, agak nggak nyambung, tapi dia jawab terus. Nggak mungkin dia bilang nggak tahu dia. ChatGPT. Itu bahaya AI itu. Ada yang bahas juga. Bahaya AI itu ke depannya orang akhirnya nggak mau bertanya lagi. Karena orang lebih senang mendapatkan jawaban. Bukan dari pertanyaan dia itu langsung dijawab gitu. Dia nggak cuma berpikir sendiri. Orang tidak lagi berpikir sendiri, Cing. Orang dipikirkan oleh mesin. Biar mesin yang mikir. Lama-lama tumpul ya? Lama-lama tumpul. Orang nggak mikir sendiri. Udah begitu sih, anak gue juga kalau gue ada beberapa dia gue coba tes misalnya perkalian. Kali-kali ini emang nggak diajarin di ini? Kan ada kalkulator. Di sekolahnya diajarin nggak ya kayak gitu? Gue juga bingung tuh. Nama-nama pengetahuan kan tinggal browsing. Emang gitu ya, jadi malas kali ya? Gara-gara gitu ya? Iya, katanya itu jadi merasa pengetahuan-pengetahuan itu udah nggak perlu diapalin lagi, orang tinggal. Iya, kalau dulu kan kita harus diapalin tuh di buku-buku itu. Atlas, peta buta. Makanya juga ada beberapa negara Skandinavia mungkin ya, yang udah nggak bolehin anak-anak istrinya bawa gadget. Anak-anak ke sekolah? Ke sekolah. Selama di sekolah udah, jadi kalau mau cari sesuatu lo ke perpustakaan. Jadi yang bener siapa, Cing? Calontong. Makanya mikir. Nah, karena sekarang orang nggak mikir lagi. Orang cuman buka ChatGPT. Mikir. Dan dipakai otaknya. Otaknya dipakai. Nah, orang-orang yang suka mikir, orang-orang yang mengupdate ChatGPT berarti. Harus ada orang yang mikir juga. Nggak, ini ada. Kan machine learning, Cing. Dia kan belajar sendiri. Belajar sendiri. Dia nggak perlu diini lagi. Dibuka pertama langsung jalan sendiri dia. Dia kan ngambil dari internet juga semua. Iya, asupan-asupannya. Machine learning dia. Iya. Orang udah nggak dibutuhin lagi pikirannya. Itu ya resiko ya. Tapi bangsa itu memang peradabannya diukur dari itu sebenarnya, Cing. Dari kemampuan berpikirnya. Ya. Kalau bangsa itu sudah tidak mau berpikir, ya rakyatnya, ya sudah, ya. Resiko pertama, ya kita kembali ke rejim Orde Baru, ya kan? Kita terima aja nih, ya penguasa bilang ini, ya kan? Penguasa bilang ini, ya kita nggak mempertanyakan lagi nih kebijakan segala macam. Iya. Itu resiko pertama. Resiko kedua ya itu, kita udah akhirnya dimanja oleh jawaban-jawaban, ya tidak mau berpikir. Ilmu pengetahuan mandek. Akal ilmu pengetahuan mandek apa? Kita ambil produk-produk jadi dari negara lain, karena kita nggak mikir sendiri. Bikinnya gimana nih ya? Nggak tahu. Pernah ada yang mikir nggak? Kenapa sih? Ini gimana sih bikin touchscreen nih? Iya. Kan kita nggak pernah mikir. Ilmu-ilmu kita nggak mikir, Cing. Kita ngambil aja yang udah jadi touchscreen. Tapi kita sendiri nggak ada satu pusat riset untuk mengembangkan touchscreen misalnya. Misalnya touchscreen-nya nggak usah disentuh, begini aja bisa. Ya udah ada tuh sekarang mobil listrik yang gitu, Lang. Dari jauh ya? Dari jauh. BMW bisa dari lama. Iya. Itu yang mikirin siapa, Cing? Bukan kita. Kita akhirnya mengkonsumsi pikiran-pikiran orang lain di negara lain, Cing. Kita sendiri nggak berpikir, negara kita, masyarakat kita. Itu resiko kita ya. Peradabannya akhirnya mandek. Kita jadi konsumsi, jadi konsumen pikiran. Karena kita nggak diajarin berpikir sejak dini. Karena negara-negara lain dari SD udah ada pelajaran logika misalnya gitu ya. Iya. Logika pas kuliah. Iya, ya. Kita mengkonsumsi pikiran-pikiran yang sudah jadi oleh ya orang-orang lain di negara lain. Kita sendiri nggak berpikir sendiri gitu, Cing. Itu ya resiko ya. Resiko dari sistem pendidikan kita sebenarnya. Tapi apakah ini dipikirkan gitu? Artinya filsafat menjadi satu alternatif untuk membuat anak didik kita mulai belajar berpikir. Tidak cuma belajar menjawab. Kenapa memutuskan lanjutin kuliah sampai dokternya filsafat, Pak Doni? Kan awalnya sastra tuh. Iya, karena dulu di sastra, saya waktu kuliah di sastra, saya sastra Inggris kan, itu ada mata kuliah dasar-dasar filsafat dan sejarah pemikiran modern. Itu mata kuliah wajib fakultas. Oh iya. Nah, jadi saya wajib mempelajari itu. Tertariklah saya akhirnya ke filsafat, sehingga saya begitu selesai S1 sastra Inggris, saya putuskan S2-nya filsafat. Gitu. Langsung tuh 93, 98 kelar langsung. Demo dulu palingnya 98 ya. 98 ada kepotong ikut demo dulu dikit. Mei. Baru kuliah lagi. Iya, jadi ya, karena tertarikan saya filsafat ya itu, wah ini ilmu yang membuat saya
kembali mengembangkan pemikiran gitu. Iya. Nggak cuman baca buku dan menerima mentah-mentah. Akhirnya terus jadi S3 doktor, ambil 2007 sampai 2009. Yeah. Nah, kalau gimana ya caranya? Kalau lulusan filsafat bekerja selain sebagai dosen di bidang akademis, itu ada nggak yang kayak perusahaan spesifik gitu ya? Iya, spesifik. Butuh perusahaan ini ada posisi yang membutuhkan seorang filsafat, sarjana filsafat. Filosofi kopi. Membutuhkan. Enggak ya? Itu kopi filosofi kali ya. Iya. Iya, ada nggak? Karena lulusan filsafat itu kan dia punya analytical skill pasti tinggi. Karena dia kan memperhatikan hal yang nggak diperhatikan orang lain. Iya. Biasanya dia akan dipakai di HRD, di human resource. Dia pasti di bagian SDM tuh. Dia nggak ngamatin orang, ya kan, bikin job grading gitu. Jadi kalau ada problem di kantor, dia tahu bagaimana memecahkannya. Analytical skill tinggi kalau alumni filsafat biasanya analytical skillnya tinggi. Atau ya bisa juga di media. Kan sebenarnya kan filsuf dengan jurnalis kan awalnya dari keingintahuan. Kalau jurnalis lebih kepada news, kalau ini lebih pada pikiran, kan gitu. Sebenarnya sama aja kan. Kalau jurnalis yang filosofis atau yang lulusan filsafat pasti keingintahuannya nggak cuman 4W 1H itu, Cing. Ya kan? Pasti ada apa di balik ini gitu. Ya, jadi bocor halus itulah kira-kira. Tapi kalau yang spesifik mungkin nggak ada kali ya? Ada nggak ya perusahaan yang spesifik membutuhkan lulusan filsafat? Nggak ada. Gitu. Nggak ada kayaknya. Nggak ada yang lulusan filsafat spesifik, nggak ada. Biasanya mereka apply, kemudian ketika di interview ya cocok, memang punya kemampuan analitik yang di atas rata-rata. Karena gitu. pasti mikir gitu-gitu pasti kepake aja sih sebenarnya ya. Pasti kepake aja gitu. Tapi filsafat ini sebuah hasilnya itu adalah teori atau apa? Ya ada teori-teori filsafat ada. Oh, ada teori filsafat. Ada bukunya. Setiap filsuf pasti kan bikin buku tuh. Ya, dan buku itu jadi babon biasanya. Apalagi kalau filsuf besar ya. Filsuf yang memang menjadi filsuf utama dalam sejarah filsafat itu dia pasti punya buku babon lah. Nah, itu jadi rujukan para mahasiswa filsafat. Kayak maksudnya gini, misalnya ada filsafat politik ya. Apakah semua teori filsafat politik itu match di semua negara? Hampir misalnya filsafat gimana ya? Di Indonesia gitu deh, di Indonesia. Secara filosofi kenapa politik kita seperti ini sekarang bisa kan ada teorinya tuh di filsafat. Ya. Itu akan berlaku juga di negara lain. Nah, itu perdebatan ya. Karena teori itu lahir dalam zaman ya, dalam konteks, dalam latar belakang sosial tertentu gitu. Jadi misalnya filsafat politik yang lahir di negara yang perang saudara pasti beda dengan negara yang damai. Ini lebih pada teori konflik, ya kan? Kalau ini lebih pada bagaimana mempertahankan harmoni. Itu ada perbedaannya, Cing. Pasti ada bias ada bias kulturalnya gitu. Karena budaya itu mempengaruhi filsafat yang dilahirkan. Makanya ya kembali lagi nih waktu perdebatan soal corruption itu kan. Asian values. Itu sebenarnya mengatakan Asian values beda nih. Tapi kan kalau kita bicara corruption itu di mana-mana dianggap sesuatu yang melawan hukum gitu ya, tercela, tidak etis gitu. Nggak ada Asian values gitu. Nah, itu hal-hal semacam itu mengatakan bahwa ada yang universal, tapi juga ada yang sebenarnya dia dibatasi oleh kebudayaan. Apakah teori-teori politik Eropa berlaku di Indonesia? Nah, itu pertanyaannya sebenarnya. Apakah demokrasi yang lahir di Eropa ya itu berlaku juga di Indonesia? Makanya di Indonesia demokrasinya ya dinamikanya cukup panjang, Jing. Gitu. Karena misalnya demokrasi sama HAM itu kan lengket ya. Tapi orang mengatakan kalau di Indonesia ini atau di negara timur ya, orang tidak melihat manusia sebagai individu dengan segenap hak-hak sipil, politik, ekonomi, ya. Tapi orang dilihat sebagai bagian dari keluarga, gitu. Jadi antar keluarga tuh nggak menuntut
ya kan? Hakku, hak kamu enggak, tapi berbagi, solidaritas, empati, tenggang rasa, saling nutupin kesalahan, mengusir kesalahan. Iya. Nah makanya ada ketegangan di situ. Klop nggak konsep demokrasi dengan hak asasi manusia dengan ya Indonesia sebagai bangsa Timur yang mengedepankan ya tadi tepat selera, kekeluargaan, hubungan kekerabatan dan lain sebagainya. Nah ini ya pasti ada ketegangan. Makanya lama prosesnya. Sampai sekarang pun kita masih bergulat dengan demokrasi sebenarnya. Itu sebagai contoh aja, Cing. Jadi kalau diimplan mentah-mentah itu pasti juga ada masalah. Gitu. Karena dia mengandung banyak asumsi-asumsi yang mungkin di kita belum diterima gitu. Belum diterima secara total. Misalnya nih, ini permasalahannya di mana? Misalnya kita udah beberapa kali nih ada yang udah ketahuan korupsi, udah ada yang ketahuan, terus dia ikut caleg kepilih lagi, terus atau dia bukan cuman caleg kepilih, mungkin itu bisa lalu pada ngebayar ya bisa ya. Ini ada orang-orang pintar juga yang ngangkat dia tetap jadi pejabat misalnya. Itu apa ya penyebabnya ya? Nah itu misalnya teori one man one vote gitu. Ya. Itu kan kuantitatif sekali gitu kan. Kita nggak bisa membandingkan vote antara orang yang milih karena dibayar dengan vote antara orang yang milih karena kesadaran. Sama aja, hitungnya iya satu. Kan? Iya. Hitungnya tetap angka satu gitu. Makanya kalau mayoritas akhirnya memilih pejabat yang sudah di penjara karena korupsi, ya dia kepilih lagi. Karena kita bicara mayoritarian gitu. Suara terbanyak kan demokrasi. Jadi suara terbanyak itu kuantitas, bukan kualitas. Maksudnya bukan itu yang dipertanyaannya. Kenapa kita masih tetap mau milih orang itu? Tadi makanya saya bilang, teori demokrasi di Eropa itu punya asumsi bahwa peradabannya itu sudah advance. Iya. Tingkat pendidikannya nggak kayak kita. Rata-rata masih SMP kelas 2. Itu rata-rata di sana udah mungkin high school atau bahkan sudah perguruan tinggi gitu. Jadi orang sudah berpikirnya lebih advance gitu. Kalau sekarang orang ya dikasih sembako milih gitu. Iya. Dan itu kenyataan pemilih kita sebagian besar masih di level situ. Jadi masih melihat citra, masih melihat persona, ya tidak mengulik programnya, tidak mempertanyakan visi misinya. Looks-nya ganteng, looks-nya suka turun ke bawah, ya kan, dekat sama rakyat. Itu kan tadi persona kan, yang ditampilkan supaya dipilih gitu. Kan beda dengan program. Kalau program itu kan apa yang mau dia kerjakan ketika dia menjadi pejabat publik. Ya orang memilih karena yang ditampilkan di sosial media, di panggung-panggung itu, Cing. Tapi sebagian besar masih situ kan. Itu kenapa politisi kita sampai sekarang masih memakai pola itu. Iya, karena mereka masih tahu. Kenapa? Konsultan politiknya lah yang tahu bahwa masih kemakan. Masih kemakan yang kayak gitu-gitu. Kalau dia tiba-tiba ke Purwokerto, ya, kemudian dia campaign tentang misalnya irigasi gitu. Ya, dia atau campaign tentang misalnya akan mengurangi buta huruf misalnya. Ya itu menarik. Tapi lebih menariknya lagi kalau dia makan di warteg di kamera gitu. Itu realitas politik kita, Cing. Masyarakat kita mengunyah hal-hal yang sifatnya programatis, visi dan misi itu agak kurang. Iya. Tapi ketika turun ke got, ya kan. Nah, udah spesifik kamera, nih. Udah spesifik nih turun ke got nih. Ya, atau turun ke sawah. Spesifik lagi. Turun kemana dong? Spesifik lagi. Ayo gimana? Marahin supporter Subang? Nah, ini enggak? Persikas ya? Iya. Jadi marahin apa nih? Udah spesifik lagi nih. Iya. Apa nih? Pakai singlet doang, pakai singlet. Lah, aduh. Datang-datang ijazah. Iya, lu nggak boleh gitu lu. Lagi ngobrol juga tiba-tiba. Iya, tadi kenapa orang milih lagi karena emang itu yang dikonsumsi, Cing. Dan itu yang akan menarik orang untuk memilih. Iya, akhirnya diulang lagi. Berarti Panji ada banyak benarnya lah. Apa tuh? Dia bilang show-nya dia itu Mensrea ini justru mau ngajarin masyarakat bagaimana bahwa orang itu ada lagi di situ, ada andil kita sebagai masyarakat juga yang salah. Ya, kenapa dia bisa kepilih lagi? Walaupun memang dia menggunakan metode-metode yang tahu, tapi dia menggunakan metode itu karena gambaran masyarakat kita
seperti itu bisa dipakai lah metode-metode yang seperti itu. Iya. Dan kita juga sering dibahas ya di internet, kita nih orang-orangnya gampang lupa. Iya. Misalnya satu nih kasus kita ramein, berapa tahun nggak? Udah lupa lagi. Udah kadang ketutup. Mungkin itu karena kita kekeluargaan itu kali ya. Ketutup kasus lain bisa jadi. Gampang memaafkan. Gampang teralihkan juga. Iya, menutupi. Makanya yang disebut pengalihan isu tuh kita gampang teralihkan juga. Dan kalau saya lihat kampanye-kampanye, Cing, itu kan semuanya satu arah, Cing. Ya, calon pejabat publik menceramahi calon pemilihnya. Iya. Tapi kan sebenarnya nggak ada yang bertanya nih. Misalnya, ya anggap aja lah program sosial apalah gitu. Duitnya dari mana Pak nanti Pak? Gitu. Ini kan kita lagi susah nih kondisi ekonomi bangsa. Misalnya kayak gitu. Sederhana aja, tapi nggak ada. Karena apa ya? Tadi saya bilang dari kecil kita diajarin untuk menerima jawaban. Tidak diajarkan untuk bertanya, untuk berpikir kritis. Jadi politisi ngomong apa ya kita telan aja. Pokoknya kalau saya kepilih makan siangnya gratis. Oh iya boleh. Wah, spesifik. Nggak ada yang nanya uangnya dari mana. Iya. Ya karena emang nggak diajarin bertanya sejak awal. Akan keracunan nggak anak TK? Nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya. Dapurnya di mana dapurnya? Dapurnya gimana? Waste-nya gimana? Ini sisa-sisanya dibuang kemana? Piringnya pakai apa? Seporsi berapa budgetnya? Iya benar. Nah, dibayarnya langsung nggak dapur? Nah, ada juga yang belum dibayar. Nah, itu kembali ke pentingnya filsafat, Cing. Sejak dini diajarkan supaya dari kecil anak sudah kritis mau bertanya. Ya? Ketika dia sudah jadi pemilih umur 17 tahun, dia nggak cuma milih karena tadi pakai singlet dan turun ke got. Freddie Mercury itu, Pak. Nah, Freddie Mercury itu. Dia nanya bener-bener nih, sampai dia puas baru dia pilih kan. Oh, bener top ini. Dia tahu anggarannya diambil dari sini, udah tahu berarti ini cocok nih jadi pemimpin saya. Masuk akal nih, dia ngomong nggak cuma ngomong keren-keren aja gitu. Masuk akal. Tapi pada saat waktu kita sekolah emang kita gedek sih sama orang yang suka nanya. Betul. Itu dia, karena emang budaya kita gitu, Cing. Apaan? Nanya mulu. Iya, nanya mulu. Karena dianggap ini, Cing. Iya. Satu orang nanya terus. Dianggap ini teacher's pet tuh apa sih? Kayak cuman menjilat guru aja. Oh iya benar. Depan nanya-nanya mulu, apa sih gitu kan? Enggak, karena dulu pas kurikulum. Ini anak sayangan guru nih. Gua kan kurikulum KBK tuh, berbasis kompetensi. Pakai poin, Bang. Yang nanya? Jadi pakai poin aja, kayak lu telat, kurang poin, apa poin. Nah, kalau lu nanya, poin, Bang. Akhirnya kalau setiap pelajaran sejarah tuh gue inget banget tuh. Ada yang presentasi kan kelompok. Nanya semua pasti angkat tangan karena poin. Dan bukan karena ingin tahuan. Temen gue satu, gue ingat banget, dia kelompok apapun, dia nanyanya apa usaha pemerintah. Tinggal sambungin aja sama temanya, apa usaha pemerintah dalam ini. Apa usaha poin tapi Bang. Emang poin, dia ngincer poin akhirnya bener pas sekolah tuh, karena KBK itu. Lu denger nih Menteri Pendidikan nih, Cing. Iya kan. Jadi gimana caranya kita, sederhananya, misalnya di SD. Ya, di SD masukin logika sebagai salah satu mata pelajaran. Logika itu kan sebenarnya matematika dalam bentuk bahasa. Ya belajar berpikir lah, gitu kan? Ya. Silogisme itu dia. Nah, gitu itu di aja. Di kuliah tuh baru belajar pusing. Sebenarnya dari SD bisa, tapi dengan ini ya sederhana ya. Jiplak aja Perancis kalau kita belum pernah. Ini adalah punya referensi apa yang pasti diajarin, kita terjemahin. Nggak ada gue. Kuliah? Nggak ada. Itu penting banget, Jing. Kok bisa nggak ada kuliah di fisik? MKU kalau gue waktu itu mata kuliah umum. Itu malah ada MKU. Iya, satu kampus harus ngambil itu dulu tuh. Logika, etika, logika, mungkin sama karena estetika. Waktu gue nggak ada filsafat juga sih. Belum ada filsafat maksudnya sih. Oh iya. Fakultasnya. Belum ada jurusan filsafatnya juga. Tapi kok bisa ya nggak diajarin ya? Mata kuliah umumnya apa? Ada nggak? Ada, ilmu budaya dasar, ilmu sosiologi. Ilmu budaya dasar. Ilmu dasar, IAD, IBD, agama, Pancasila. Aku ada Pancasila juga. Pancasila, kewiraan gue dulu namanya itu. Oh, kewiraan. Warga negara. Iya udah 6 apa 7 mata kuliah. Itu ilmu jawaban semua, Cing. Itu semuanya kita ngapalin untuk jawab soal di UTS sama UAS. Itu ilmu jawaban. Kalau filsafat ilmu persoalan. Pantas susah. Kalau belajar logika dulu susah banget. Makanya gitu kita pemilu ya udah yang pilih yang itu lagi karena kita malas nanya. Kita milih berdasarkan apa yang disajikan aja. Bukan karena pertanyaan kita. Karena waktu sekolah kalau nanya diresein. Iya, nanya mulu. Ya nggak pamer kalau di pamer. Atau kadang sok pinter. Di balik itu, selain itu sebaliknya malu kadang nanya. Ada juga yang malu tuh kayak. Iya. Takut disangka, gitu doang masa nggak ngerti pakai nanya gitu. Iya.
Iya, jadi ada malu antara ada yang dianggap orang rese, nanya mulu, ada yang masa gitu doang nanya gitu. Padahal dalam hati mungkin dia nggak ngerti juga tuh. Nggak ngerti gitu. juga. Ada yang gitu tuh, cuman malu nanyanya Pak, bener sih. Malu bertanya sesat di jalan, bener tuh. Bener. Iya. Tersesat apa sesat Pak? Tuh, tersesat atau sesat Pak? Kalau sesat kan kayaknya kayak aliran agama apa gitu sesat. Tersesat atau sesat sama apa beda tuh? Malu bertanya. Tersesat di jalan. Peribahasa tersesat di jalan. Sesat di jalan bukan? Tersesat di jalan. Malu bertanya sesat di jalan, tiba-tiba di tengah nyembah pohon. Sesat karena dia sesat di jalan. Iya, jadi sesat dia. Pohon. Tiba-tiba dia bikin sekte gitu kan, sesat di jalan. Aliran sesat. Iya, aliran sesat. Iya, lu nanya lu. Kalau malu bertanya pasti tersesat gitu. Padahal bener ya, malu memang nanya sih dulu. Kenapa malu, kita selalu malu nanya. Malu ya? Ya karena nggak pernah dibudayakan. Bertanya, budayanya menjawab doang. Soalnya gue gitu. Dan jawabannya aja kita disuplai untuk menjawab itu. Di buku itu ya? Iya. Ya, buku udah ada jawabannya, udah. Tinggal hafalin. Apalagi ada ChatGPT sekarang. Iya. Ujian bener. Wah, ini jawabannya. Oh, bener itu. Udah malu bertanya lagi sekarang. Orang ChatGPT aja sekarang kita udah bisa minta gaya bahasa. Tuh. Bisa emang. Bisa kita biasain. Misalnya jawab pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia dong. Gue lu, kurang gaul. Ya, gue aja udah gue lu nih sama ChatGPT udah. Iya. Udah akrab. Iya, gue juga pernah nih. Gue pernah nih. Kok gue-guean sama gue gitu? Lu gitu? Terus dijelasin supaya lebih akrab, lebih cair. Tapi memang sih di ChatGPT pun yang udah canggih gini, kalau kita nanyanya salah, hasilnya salah. Emang hasilnya salah. Nanyanya pun harus bener. Bahkan kita udah ngelawan mesin ya yang katanya tadi gampang kan. Nanyanya aja kita kadang orang suka nggak bisa loh. Untuk bikin prompt itu tuh, nanyanya aja nggak, kok misalnya dia suka ngomong kan, kok GPT gue jawabnya nggak, ini ya, lu nanyanya nggak bener berarti. Apa itu tinggal gitu? apa itu tuh Rahman? Waktu belum ada ChatGPT, bahkan apa udah itu di Google machine learning aja kitanya juga harus jago nanya gitu, nggak sekedar di dunia itu reality loh. Atau ketika ada anak ya umur 17-18 tahun, kita ada yang campaign gitu, dia nanya, Bapak tahu Pancasila kan? Tahu. Keadilan sosial bagi Indonesia tahu gitu kan? Kenapa keadilan sosial tapi kok ada orang diganti rugi di bawah harga pasar? Nah itu kayak gitu tuh. Itu keren gitu. Kan Pancasila keadilan sosial dianggap dasar negara, dianggap philosophical grounds lah gitu. Dasar filsafat bangsa ini kan Pancasila. Kenapa ada orang digusur dibayar di bawah harga pasar? Karena namanya ganti rugi. Bukan ganti untung. Kalau Pancasila ganti untung. Tapi kan kalau anak nanya gitu kan, wah gelagapan juga coba. Iya. Apalagi politisi yang tadi cuman mengandalkan media sosial. Pasti nggak berpikir. Tanya begitu pasti kaget dia. Nggak usah bertanyakan lah hal begitu, pasti gitu. Iya. Yang penting kan saya turun ke bawah. Nah. Nggak usah pikir-pikir rumit lah. Ya, tepuk tangan. Kok tepuk tangan? Kok tepuk tangan tiba-tiba? Kok tepuk tangan? Kok tepuk tangan? Kenapa lo? Oh biasanya gitu ya? Biasanya tepuk tangan. Oh penonton langsung tepuk tangan gitu ya? Makanya himbau orang tua, biasakan orang anak bertanya jangan dipotong. Jangan, udah Ya banyak nanya. Banyak nanya lo gitu. Jangan dipotong. Tak dengerin dulu. Seabsurd apapun pertanyaannya, seaneh apapun dengerin aja. Karena dia melatih memberanikan diri untuk bertanya. Tentang semua hal lah. Katanya gitu tuh. Gue cuma ya, gue kelemahan kalau sama anak, kadang-kadang masih suka ngentengin permasalahan anak. Ngentengin? Iya. Maksudnya cuma gitu doang gitu. Kok lu sampai khawatir banget gitu? Padahal pada saat ya dulu gue seumur dia juga gue ngerasain sama aja. Sama gitu. Bener. Itu agak sulit lah gue lah. Iya. Misalnya dia lagi ngomongin ini, temennya dalam hati gue tuh, gini dong permasalahan gitu. Pernah nggak Cing waktu masih kecil Cing, kita nanya, kenapa sih kita harus tidur siang dulu tuh? Apa sih fungsi tidur siang itu? Iya. Kan tidur kan dari malam sampai pagi cukup ya. Kenapa dulu anak kecil pasti dipaksa gitu. Tidur siang nih, gitu kan? Iya. Padahal pada jam tidur siang itu jamnya kita main layangan, main gundu, ya kan? Main-main di luar ruang gitu kan? Pasti gedek banget tuh kalau kita dulu disuruh tidur siang tuh. Buat apa sih? Sekarang nggak ada yang nanya. Sekarang mah pengen banget tidur siang. Iya benar. Ternyata bangunnya seger banget kalau tidur siang. Kalau sebentar. Kadang kelamaan nggak enak ya Mas. Ya 7-8 jam lah. Habis harinya. Tidur siang. Harinya habis dong Bang. Power nap. Apa? Emang lagi luntang lantung. Gue gak ada tujuan, gue tidur siang nih. Nah, itu tujuan itu. Tidur siang 7 jam. Ya Allah. Tapi di Eropa emang ada tradisi tidur siang.
Bahkan di Cina atau siesta tuh tidur siang, tidur siang. Di sekolahnya bahkan disediain tuh, ada kasur-kasur kan. Jepang atau Cina gitu. Iya, di Cina kalau nggak salah tuh. Ada disediain kasur, emang anak-anak tidur siang di sekolah. Tidur semua. Karena kan tumbuh kan pas lagi Kenapa tidur siang nggak malam, Cing? Biasanya tidur malam. Itu kontradisi nggak tidur sama siang itu, Cing? Itu pertanyaan tuh. Kalau tidur malam kita nyebutnya tidur doang. Tidur. Kenapa kalau tidur pakai kata siang? Lagi tidur siang. Nggak lagi tidur aja. Karena lagi tidur aja bisa. Udah jamnya tidur nih. Udah jam 1 siang. Jam tidur. Tidur siang. Gak ada jam tidur siang-siang, jam tidur. Ya disebutnya jam tidur siang kan. Kalau lagi nongkrong, gue tidur dulu ya. Berarti itu pasti malam. Udah pasti malam. Gak mungkin lagi nongkrong siang-siang. Gue tidur dulu ya. Diketawain. Ngapain lu jam 2 tidur? Gue tidur dulu ya, ngantuk nih. Pasti malam dia. Udah pasti malam itu. Iya bener, kalau tidur udah pasti malam. Tidur sama malam itu lekat banget, Cing. Tidur siang nih kayaknya rekayasa kayaknya. Karena secara tubuh kita. Secara tubuh kita. Nih Mama Dede. Bukan. Baru gue lihat dari dokter. Iya. Dokter. Kemarin di sini kita lagi dokter. Yang dokter Chandra. Saraf, iya. Dokter saraf, yang dibilang jam-jam ada jam-jam tertentu. Fisiologis. Jam-jam tertentu memang tubuh kita menghasilkan melatonin. Itu yang malam kan? Ya, yang malam. Makanya tidur supaya memberikan kesempatan yang lain untuk istirahat kayak gitu. Jadi kalau itu dilawan, lo merusak metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh. Kalau yang siang dia ngomong nggak ada. Nah, dia bilang power nap 1 jam aja. Power nap 1 jam. Dia bilang 1 jam siang itu bagus katanya. Atau di bawahnya karena ada yang cuma 30 menit. Oh iya, paling lama 1 jam katanya. Kita jarang ngantuk pas siang nih. Kecuali emang capek banget gitu ya. Atau habis makan siang biasanya ngantuk. Dia memang ngantuk, lari bisa 100 kilo. Dia pelari juga lah. Pak, ada teknologi bernama mobil, Pak. Itu bisa dipakai 100 kilo mah. Nggak usah lari. Sehari ber-10 kilo berarti? Saya 10 kilo tapi ada yang 25 kilo juga. Saya kombinasi. Setiap hari? Enggak, setiap hari 10 tapi biasanya di weekend saya ambil 25. Nih, orang mau di weekend nyantai. Weekend saya ambil 25. Iya. Kalau weekend saya istirahat gitu. Itu kalau 100 kilo tuh eventnya 100 kilo memang? Iya. Ultra, apa sih namanya kalau gitu? Ultra maraton. Iya, ultra maraton. Boleh tidur, tapi jangan lama-lama. Kalau tidur siang apa malam? Tidur siang apa? Tergantung eventnya, kan ada yang startnya sore. Iya. Itu lari semalaman tuh. Iya. Ya kita bisa malam tidur sebentar gitu. Tapi nggak boleh lama-lama kalau lagi lari ultra. Cut off-nya tadi berapa katanya? 22 jam. 22 jam. Untuk 100 kilo. 100 kilo. Berapa? Jadi kalau kita tidurnya 3 jam udah tinggal berapa tuh, Cing? Tinggal 19 jam. Sayang waktunya. Harus. Iya maksudnya kalau kita tidur kelamaan nanti begitu finish Pak Dita udah bubar. Iya. Udah pulang. Iya. Udah nggak ada medali. Bangku-bangku udah diangkutin. Tapi pernah nggak 100 kilo tanpa henti? Paling jauh, yang paling jauh? Semua saya pernah 80 kilo. Tanpa henti? Enggak, tapi pasti berhenti. Nggak mungkin tanpa henti. Semua pelari yang jarak jauh pasti berhenti. Nggak mungkin, karena tubuh ada ini juga. Berapa lama berhentinya? Daya tahannya. Berhentinya tuh berapa lama? Ya paling 15-20 menit. Setiap perhentian. Rata-rata berapa tuh water perhentian? Station itu? Water station. Rata-rata 15-20 menit. Bukan, dari satu water station ke water station 10 kilo biasanya. 10-15 kilo. Nah, berhenti itu ngapain? Berdiri, duduk, apa? Ya, bisa ada duduk sebentar. Dulu. Main catur. Main catur. Kelamaan. Olahraga juga. Udah siap, ada yang nungguin itu yang udah siap 3 langkah. Iya. Catur problem. Adanya Samsu. Adanya Samsu. Iya, kemarin baru lari untuk Yayasan Pita Kuning. 57 kilo ya? 57 kilo. 57 kilo. Berapa orang itu? Saya sendirian. Sendirian? Charity. Lebih dari maraton tuh. Dari Monas ke Tugu Kujang. Tugu Monas ke Tugu Kujang. Tugu Monas antara Tugu dua Kujang. Tugu. Nah, Tugu ke Tugu. Itu berhenti juga tuh? Berhenti. Berapa kali berhenti? 4 kali. 4 kali berhenti. Berarti diikutin motor itu apa sih? Depan ada motor, Marshall ya. Marshall untuk ya. mengamankan jalan. Yang belakang mobil logistik dan medis. Oh, ngikutin terus tuh ya? Gitu.
ada nggak sabar nggak motornya? Pergi aja lah, lama banget orang. Ke Bogor duluan. Mobil belakangnya nggak sabar. Iya, mobil belakangnya nggak sabar kan harus pelan banget ya. Kan ada videografer juga, biasanya dia duluan. Karena dia mau ngambil. Nunggu lewat. Nunggu lewat. Iya. Ya kalau dia begini mulu pegel juga kan. Iya. Tinggal 3 kilo misalnya, tapi dia kan mau ngambil spot yang gigi 2 mulu tuh lari. mobil. Gigi 2, gigi 1. Kan mobil listrik enggak lah. Makanya mobil listrik lah. Langsung kayak gitu ya. 57. Ini ada hubungannya nggak lari sama filosofi? Sama filsafat? Kenapa jadi menekuni lari? Jadi ketika kita lari itu, atau saya lari ya Cing, itu kan saya kan dalam posisi fokus ya, kemudian aktivitas yang monoton begitu, itu sebenarnya waktu saya untuk berpikir sebenarnya. Aduh, jadi sambil lari. Pikir harus. Karena kalau enggak dia lari. Kalau enggak bosan juga Cing. Kalau enggak mikir gitu ya kan monoton, ritmik gitu kan. Iya, itu terus aja puluhan kilo gitu. Kalau kita nggak merenung, berkontemplasi, mikir ya bosan juga. Mikirnya kapan sampai gitu? Enggak. Nggak mikirnya apa? Pasti kan pengen cepet juga dong. Enggak juga tapi. Ya kadang-kadang ya banyak hal lah, hanya tentang misalnya gini, ini sebenarnya buat apa gitu, ya kan? Apa sih dari pertanyaan lari buat apa sampai kemudian hidup ini buat apa? Kita adalah kehampaan. Itu buat apa nih? Atom-atom yang ada isinya ini. Apa kita hidupnya cuma buat makan, minum, berkeluarga, meninggal, selesai? Apakah kita nggak perlu mewariskan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain? Yang dikenang. Apakah kita mewariskan korupsi atau mewariskan kebaikan yang dikenang? Tapi pas finish masih ingat nggak Pak? Yang masih sedikit. Udah mikir, habis finish, udah lupa lagi. Yang penting minum, capek, aduh. Iya. Apakah apa yang kalian lakukan ini hanya untuk prestasi pribadi? Iya. Apakah untuk manfaat orang lain? Karena tokoh-tokoh di dunia ini yang sampai sekarang ribuan tahun Rasanto dikenal, itu yang diwarisi kebaikan. Ya kan? Ya ada kayak Hitler gitu dikenal karena kejahatannya. Tapi kan diomonginnya jelek mulu gitu. Iya betul. Iya kan? Nggak ada yang mau ngelanjutin juga, nggak ada yang mau ngelakuin. Mother Teresa itu sampai sekarang diomongin terus kebaikannya. Gandhi kebaikannya gitu. Jadi rata-rata ya tokoh yang usianya panjang dalam artian namanya dikenang terus, itu kebaikan yang diwariskan. Jadi hidupnya punya tujuan lebih dari sekedar makan, minum, berkeluarga dan reproduksi. Yang 100 kilo belum nih? Belum. Berarti belum pernah sebelumnya ikut event? 100 kilo belum pernah. Ini pertama kali saya ikut yang 100 kilo. Yang ikut berapa orang Pak? Banyak nggak? Kalau yang di Ring of Lawu itu sekitar 160-an. Banyak orang-orang mau lari 100 kilo ya? Iya. 22 jam cut off-nya? Banyak, masih banyak. Yang satu lagi? Yang satu lagi Run to Care. Itu di Jakarta sih. Medannya. Itu 100 km juga. Itu berapa charity juga. Berapa? Itu 300-an itu banyak. Lebih mana? Semua 300, itu semua 100 kilo itu? Ada yang 100, ada 150. Udah kok malah lebih banyak. Kira ada yang 100, ada yang 10, ada yang 25. Iya. 150 kemana muternya? Wah, nggak ngerti rute diputar. Kalau yang 100 kemana, Pak? Yang Jakarta? Dari Pik sampai Cibubur, cuman nggak mungkin garis lurus tuh. Oh iya, pasti muter-muter sampai Cibubur finishnya. Kalau nggak salah di Bundaran HI itu Pak, muter terus sampai kilometer banyak, baru lari lagi ke Cibubur. Tapi ya, ini banyak yang belum tahu nih. Lari ultra itu bukan cuman garis lurus loh. Ada yang cuman muterin kayak kayak air mancur itu loh. Iya. Ada cuman alun-alun gitu. Itu paling cuma 50 meter. Iya. Dia muter ribuan kali tuh. Sampai 100 kilo? Sampai 100 kilo. Ada yang begitu. Nah, lebih bosen lah. Itu orang-orang gila gitu ada, Cing. Ada yang lebih gila lagi, Cing. Lari 50 km. Tapi yang diputerin apa? Meja dapurnya sendiri. Oh, zaman Covid ada juga tuh begitu. Meja dapur diputerin gitu. Sehari semalam. Dapat 50 kilo. Ini. Nih, ada bisa. Ini bisa nih, Cing. Nih. 50 kilo bisa, Cing. Enggak. Ada orang yang gitu-gitu. Makasih enggak dulu. Strava aja langsung muter-muter. Mercusuar di mercusuar kan bulat tuh. Muter di situ dia. Bundaran HI bisa. Ini lapangan sini aja Palapa, lapangan basket Palapa, puterin aja. Gue muter 2 kali udah bosan masalah. Betul lebih bosan lagi dong, Pak. Pasti bosan. Ini aja yang jauh aja bosan, pasti apalagi bosen. itu aja. Makanya harus diisi. Itu lebih filosofi lagi pertanyaannya. Namanya lari doang pasti bosan. Kadang ngeliatin pandangan itu aja. Ya kita berpikir tentang kematian, tentang kehidupan, tentang asal usul semesta.
Dinosaurus ada nggak ya? Gitu. Alien ada nggak sih sebenarnya? Kayaknya ada deh. Saya sering mikir apa coba? Saya sering mikir tentang usia Indonesia nih. Sampai kapan? Sekarang udah 70 berapa sekarang? 78 ya? 80 lah sekarang. Ya 80 tahun ini. Tahun ini 80 kan? Saya tuh berpikir kita nembus nggak sih 100 tahun nih bangsa Indonesia nih? Kalau saya nggak usah lari, saya pikir enggak langsung. Nah, kan? Enggak, saya sih nggak perlu lari. Saya pikir enggak, karena kan Amerika sudah 200-an tahun gitu presiden kan. Presiden banyak, puluhan presiden. Kerajaan-kerajaan di Indonesia ada yang umurnya 200 tahun, 300 tahun. Ini Indonesia 45 bisa nggak bertahan sampai 100 tahun? Ini saya kadang-kadang saya sering mikir begitu, lihat ekonomi, lihat politik, sosial segala macam, persoalan disintegrasi. Bisa nggak sih kita bertahan? Sekarang saya suka mikir begitu. As a political philosopher ya, sebagai filsuf politik saya sering mikir begitu. Apa sih yang bisa mengikat kita terus-menerus sebagai sebuah bangsa? Ya tidak terjadi seperti Uni Soviet gitu. Ya pecah berantakan. Kenapa kita masih bisa Pancasila? Ya terlalu normatif kalau Pancasila. Kalau Pancasila tadi orang diganti rugi di bawah harga pasar tetap aja. Ya kan? Masih ada pelanggaran HAM dan sebagainya, masih tetap ada kemungkinan pecah berantakan. Saya hanya khawatir itu aja sih, sampai kapan kita bisa bertahan. Selama masih ada Depok sih aman sih Pak. Karena Depok aneh-aneh mulu yang muncul kan. CFD bawa bebek, Covid pertama, bawa soang, iya kan. Ada babi ngepet ditangkap di Depok. Selama aneh-aneh masih ada sih, masih aman. Nabi palsu ada kan? Apa? Apa nulung? Tung sahur. Ya. Dung. Masih aman. Ada cosplaynya di CFD. Oh iya, masih aman lah selama masih ada Depok. Kecuali Depok misahin diri ya, udah kacau. Baru kacau itu Pak, baru kacau negara ya. ini. Itu pertanyaan aja tuh, bisa nggak nih? Ketika apakah Sulawesi memisahkan diri atau Maluku memisahkan diri? Pas 100 kilo denger pakai earphone nggak? Enggak saya. Oh enggak? Enggak. Jadi nggak denger apa-apa? Enggak. Dengar kepala aja, mikir aja gitu ya. Mendengar pikiran sendiri. Emang selama ini kalau lari jauh-jauh nggak denger? Enggak. Enggak. Kirain denger lagu, denger apa kayak gitu. Enggak, saya biar fokus aja. Kalau lagu ya khawatirnya juga kan traffic ya, takutnya bahaya ya, klakson atau apa gitu. Iya. Jadi emang lebih baik nggak pakai. 100 kilo Bang. Jauh emang. Jauh lah. Yang pertama di mana? Lau. Nanti Lawu nanti tanggal 26 Juli. Gunung berarti kan bukan di gunungnya? Dia bukan di gunungnya, tapi dia di jalan aspalnya. Tapi dia mengelilingi Gunung Lawu gitu. Gunung Lawu kan perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Berarti kita lari dari Jawa Tengah, masuk Jawa Timur, balik lagi Jawa Tengah. Gunung diputerin? Gunung diputerin. Muterin gunung. Itu yang trail kan? Kalau naik gunung berarti trail ya? Kalau naik gunung trail. Trail run hitungannya kan? Kalau naik gunung trail itu lewat gunung, lewat. Iya, naik turun itu. Berapa kilo? Kalau Lawu itu 80 kemarin. Yang naik gunung trail gitu. Trail 80. Tapi elevasinya kategorinya kan ada yang sampai 120. Elevasinya tapi kan lebih capek naik turunnya. Ya tantangannya justru kalau trail itu tantangannya di elevasi sebenarnya. Iya, elevasinya. Kalau kita lari 100 kilo flat dengan 100 kilo gunung ya lebih berat gunung. Iya. Karena ada nanjaknya. Walaupun 80 tapi gunung. Iya. 80 nggak pakai nanjak juga. Tanjakan, kemudian hipotermia ya karena di atas dingin gitu kan, badai macam-macam. Itu benar-benar sampai naik gunung ya? Enggak kan? Sampai summit. Sampai summit itu. Harus sampai summit. Turun lagi. Summit turun lagi. Itu yang suka naik gunung nggak pakai tas itu, yang tektok doang lari. Iya. Jadi ada yang naik, turun, pindah pintu pendakian kan, pintu pendakian banyak nih gunung kan. Zawin tahu tuh pasti pintu pendakian tuh. Nah itu semua pintu pendakian kita naikin. Jadi naik nih dari satu pintu pendakian, turun, naik lagi, pindah pintu pendakian. Misalnya Gunung Gede nih, naik dari Cibodas, turun Surken, turun ke Putri Salabintana naik lagi, turun Cibodas, naik lagi, masuk ke Surken, Putri, balik ke Cibodas, naik. Jadi semua pintu pendakian dicobain sampai pindah pintunya lari juga. Lari dong, masa naik angkot sih? Iya, siapa tahu. Emang rutenya gitu? Iya. Ya Allah. Jadi misalnya ada gunung, ada 5 pintu pendakian, ya 5-5-nya dicobain. Ya ampun. Sampai jaraknya terpenuhi. Jadi summit turun lagi. Summit turun, pindah pintu pendakian. Summit lagi. Turun lagi, pindah pintu pendakian. Summit foto dulu nggak?
Ya, biasa foto dulu. Iya. Foto dulu. Di rumah MDPR. aja rebahan. Iya, itu juga. Naik gunung dong. Dunia tuh lebih besar dari kamar lu, gitu loh. Yang itu, Foto Pak. ini, foto sepatu. Iya, foto sepatu juga. Kamar belakang kawan. Sempet tuh lagi lari foto dulu. Indonesia ini indah, kawan. Nah, itu dia. Jangan di kamar doang. Jangan gitu. di kamar doang. Enggak, gue di kamar aja. Gue di kamar aja nggak ngapa-ngapain. Iya, nggak pernah. Nggak pernah, nggak ngapa-ngapain. Tapi ada satu pelari yang lebih gila 100 lagi. kilo, Jadi ya dia lari ya. Semua summit di Jawa Tengah itu dia naikin turunin. Tapi antara gunung dia nggak. Lari juga. 500 km. Namanya Rabat Septianto tuh. Dalam Solo. berapa jam? Dia 6 jam berapa ya? 6 hari 21 jam kalau nggak salah. Hah? Berarti terus aja dia? Terus Lari, mulai dari terus. perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah itu semua gunung-gunung itu masuk ke Perahu, Sindoro, Sumbing, Merbabu, Lawu. Di antara gunungnya dia lari juga. Di antara gunungnya lari, total 500 kilo. Nginepnya di mana? Jadi perjalanan, tapi dia startnya akan di start di awal dia bukan startnya bukan langsung di base camp. Oh iya. Startnya di tempat terakhir stop. dia berhenti. Jadi 500 km dia lari naik turun. Enggak, saya dengar yang balap sepeda bentang Jawa aja udah capek saya dengarnya. Kan ada tuh bentang Jawa tuh kan yang dari ujung Jawa ke ujung Jawa gitu. Sepeda tapi ini. Tapi ada filosofinya ini dalam lari, naik gunung lagi. dalam usia kita, dalam seumur hidup kita. Ini kita pengen sekali merasakan batas terjauh fisik kita tuh Sampai mana? Gue 5 km aja tahun ini. 5 km doang lah, gue belum pernah lari. Nah, kalau begitu itu tembus, Cing, pasti rasanya terus. apa? Happy banget. Wah, ternyata yang selama ini cuma dibayangkan bisa nih gitu, terrealisasi. Kayak saya kayaknya nggak bisa lari 60 kilo. Iya. Bisa gitu. Saya nggak juga nggak bisa. Ternyata bisa. Pasti yang tadinya cuma angan-angan jadi kenyataan. Karena tenaga kita sendiri, Cing, bukan karena warisan. Bukan karena kalau kita lari, Cing, nggak peduli bapak kita presiden. Nah, Iya kan? Kalau nggak bisa 5 kilo nggak bisa juga pasti. udah spesifik nih, spesifik lagi. Nah, maksudnya itu. Lu anaknya siapa, Bener. jenderal atau siapapun, lu nggak bisa 5 kilo ya nggak bisa. Karena semuanya effort kita sendiri, Cing. Bapak gua hobi lari, nggak ada gua jadi bisa lari. Guanya kagak bisa. Gue mau lari 5 km nih tahun ini. Nah, saya doain, Cing. Ayo, Cing. Gua kayaknya nggak bisa deh lari 700 meter, nggak bisa deh kayaknya. gua. Iya, supaya bisa ya. Tapi Pak pas bisa. 700 meter doang. Akhirnya bisa. Tapi belum tentu kuat juga loh. Dari langkah kecil loh semua dimulai. Lu ngeremehin tadi. Lu ngeremehin orang. Cing, tadi. nanti kalau finish kasih ini, Cing, karton. Gue bukan anak siapa, tapi gue bisa lari 5 km. Top. Gue bukan anak siapa, Nanti tapi gua bisa dibikin lari 5 km. dibikin seriesnya ininya persiapan seriesnya, persiapan Cing. lu latihan. Iya. Jadi Jalan. semuanya effort sendiri. Bener. Masing-masing orang ada pencapaiannya dikit-dikit. Ya, lo ya. Lo ya 700 meter lo. Targetnya pendek banget. Nah, Tuh 5 kilo coba. aja, Cing. Iya, iya. Bisa. Kita bikin Tahun ini gue emang rame-rame. udah. Pembuktian, Cing. Gue udah mulai hari Sabtu gue udah ke Ragunan jalan. Ragunan. Jalan aja dulu. Gua Jalan aja dulu 1 jam gue nggak berhenti jalan Nah, aja. udah bener, Cing. Iya. Jarang banget gue tuh. Iya Bener, bener Cing. sih. 1 jam nggak usah berhenti jalan. Jalan terus ya. Pembuktian, Cing. Ya, tahun ini. Mudah-mudahan. Oke, ini pertanyaan filsafat terakhir. Katanya filsafat atau ini kalau dia diurut-urutin akhirnya pertanyaan itu mengarah kepada tidak percaya sama Tuhan. Bener nggak sih? Nah, bener. Image-nya gitu tuh. Image-nya bener. kayak gitu. Kalau udah kuliah ateis filsafat nih. tuh, Jadi wah, ateis lo, udah jangan di filsafat. Sesat di jalan. Gitu. Tersesat apa sesat Cing, ya? saya dulu pernah, bukan mata kuliah saya, tapi menggantikan satu teman yang ngajar filsafat ketuhanan. Filsafat Ada filsafat ketuhanan. Oke. Ya, ada filsafat ketuhanan. Ya, saya berapa semester yang saya ngajar itu. Jadi, kita bertanya tentang Tuhan, itu ada 2 muara. Satu tidak yakin, satu tambah yakin. Jadi, orang selama ini hanya melihat yang ini nih. Yang ateisme. Iya. Ya, banyak banyak filsuf yang membuat argumentasi tentang eksistensi Tuhan. Justru ketika belajar filsafat, kita semakin yakin. Kenapa? Karena bukan cuma iman. Sekarang ditopang juga sama akal sehat gitu. Jadi tambah tebel akhirnya iman kita. Orang nggak melihat yang ininya kan. Orang hanya melihat, pokoknya kalau kita bertanya tentang Tuhan, pasti ujung-ujungnya Nggak percaya. bisa nggak Tuhan membuat batu yang sedemikian berat supaya dia tidak bisa mengangkatnya? Mengangkatnya. Itu pertanyaan klasik tentang ateisme begitu, ya kan? Itu Tapi- gimana cara jawabnya? Kalau ada pertanyaan kayak gitu, bisakah Tuhan membuat sebuah batu
sedemikian besarnya sehingga Tuhan sendiri nggak bisa ngangkat. Ya, itu kan tentang kemahakuasaan kan. Ya kalau Tuhan Maha Kuasa, ya sejak awal dia nggak akan bikin batu itu. Karena dia tahu kalau dia nggak bisa ngangkat, dia nggak Maha Kuasa gitu. Dia Maha Kuasa kan Maha tahu juga. Iya. Berarti kan dia tahu kalau dia bikin batu itu, dia akan memperlukan dirinya sendiri tuh. Nggak bisa diangkat. Iya, nggak bisa diangkat. Dia nggak bisa bikin batu itu. Sesuatu yang dia bikin batu aja udah nggak bakal bikin batu itu. Nggak bakal bikin batu itu, karena dia bukan Maha Kuasa, dia Maha tahu juga. Kuasa itu bukan cuma soal apa ya kekuatan, tapi juga pengetahuan dan masa depan dia bisa tahu kan. Alfa Omega, awal asal akhir dia udah tahu semua gitu. Jadi beda dengan manusia. Manusia sih bisa ditanyakan seperti itu, kalau Tuhan nggak bisa. Tapi kan jawaban ini buat filsuf yang ateis, ini jawaban yang apa sih gitu, yang terlalu membela Tuhan gitu. Tapi maksud saya gini, dalam filsafat itu muaranya bisa mempertebal iman, bisa menghabisi iman. Ya ini pilihan gitu. Ya kalau kita orang yang beragama, filsafat yang kita pelajari, filsafat memperkukuh iman kita dengan akal sehat, dengan rasionalitas. Dengan belajar filsafat kita nggak cuma percaya Tuhan, tapi kita percaya Tuhan dengan akal sehat kita. Jadi kita bisa nerangin ke orang lain. Saya percaya bukan karena kitab suci, tapi saya percaya karena akal saya meyakini dan membenarkan eksistensi Tuhan, gitu, Cing. Jadi jangan dihapusin yang sisi yang jadi percaya Tuhannya. Benar. Itunya stigmanya selalu itu tuh. Iya, karena kalau kuliah filsafat tuh udah nggak percaya. Kurang bombastis sih beritanya ya. Iya. Buat yang makin tebel iman lo gitu. Malah yang di up tuh yang jadi ateis. Ada yang mengatakan orang filsuf bahwa will to believe itu kehendak untuk mempercayai Tuhan itu ada di semua orang, baik yang ateis. Contohnya orang ateis tersandung batu, ya Allah, gitu. Ya. Otomatis tiba-tiba dia ingat yang infinite gitu. Ateis takut setan, aneh nggak? Harusnya nggak takut dong. Maksud ada dia kuasa dia yang lebih besar daripada dirinya gitu. Ya Allah gitu. Tiba-tiba dia ingat. Nah, itu insting untuk mempercayai itu ada di semua orang. Tapi ada orang yang tidak diaktifkan, ada yang diaktifkan pakai filsafat gitu kira-kira, Cing. Pilihan aja sih. Jadi bukan berarti ya. Bukan berarti nggak otomatis, Cing. Lagian nggak harus filsafat, yang kuliah lain juga yang nggak percaya Tuhan ada. Nggak harus nunggu kuliah filsafat. Iya. Bilangnya lo malah sholat. Iya, yang kuliah fisip juga ada yang nggak percaya. Gitu. Ya kadang saya sih nemuin banyak mahasiswa saya yang ateis cuman karena nggak mau ibadah gitu, sok-sokan diargumentasikan secara filosofis, ada menutupi rasa malas saja. Iya. Udah debat kalau ditanya malas ibadah ya? Iya, betul. Iya. Itu aja alasannya pakai pemikiran jawabannya. Iya. Suruh lari dulu deh mahasiswa yang gitu deh. Suruh lari 100 kilo deh. Panjang kali lebar nggak tahu ujungnya itu doang. Males puasa. Ya. Ini tapi sekarang nih terakhir nih, penggiat herbal dan slow living. Apa penggiat herbal? Oh iya, saya ini kan memang sekarang banyak bergerak di herbal. Apa tuh maksud minuman, makanan? Herbal, madu dan jus mengkudu. Jadi karena saya mengkonsumsi herbal, saya ini kan tidak terlalu suka chemicals. Oke. Saya organik ya. Iya. Jadi saya hanya mengkonsumsi yang herbal. Apakah itu madu ya atau dari tanaman-tanaman herbal. Tanaman herbal yang saya suka itu memang buah mengkudu. Jadi saya memproduksi sendiri. Mengkudu mana yang bau ya? Pahit. Tapi mengkudu kita kasih rasa. Hah? Jadi kita hilangkan itunya, bau dan melalui satu proses yang organik tentu saja. Iya. Bukan proses yang kimia. Iya. Ya, dan kalau slow living ya memang saya sekarang kan hanya mengajar. Mengajar itu ya 2-3 kali seminggu saya bisa lewat Zoom. Ya sisanya ya saya yang menentukan ritme hidup saya, tidak ditentukan oleh jam 9 harus ngantor, jam 5. Makanya saya sering banyak waktu lari. Gitu. Kadang-kadang saya lari ke atas, kalau masih ada sinyal saya ngajar dari atas gitu pakai Zoom. Ke atas mana? Ya kalau bukit masih ada sinyalnya, ya kan saya bilang sama mahasiswa saya ada menu lari nih hari ini nih, tapi harus ke atas bukit, tapi masih ada sinyal. Nanti saya ngajar dari atas ya. Oh siap Pak, gitu di WhatsApp grup kan. Di atas saya buka HP, ngajar di atas. Masih pakai baju lari. Pakai lari dulu. Pakai itu tulisan. Tapi itu di kelas aja. Di rumah aja. Belajar di rumah aja. Di rumah aja. Saya aja dosen di atas bukit. 3.000 MDPL pokoknya. Masa mahasiswanya di rumah? Percaya nggak, Jing? Kan kalau dosen harus absen. Iya. Iya kan?
Ya kalau di universitas saya ini ngabsennya masih manual, Cing, pakai tanda tangan gitu. Saya tuh ngabsen 3 bulan sekali, Cing. Saya nggak mau datang absen, pulang absen, saya nggak suka. Karena saya nggak mau didikte oleh itu, ya. Padahal itu ada uangnya, Cing. Jadi kalau saya nggak 3 bulan nggak ngisi, insentif saya 3 bulan tuh nggak dibayar. Lah, terus? Tapi nggak apa-apa, saya 3 bulannya saya ngisi. Mau dirapel syukur, nggak dirapel nggak apa-apa. Tapi saya nggak mau. Tapi ngajar terus? Ngajar terus. Tapi kan harus ngisi, harus ngisi apa manual gitu loh, Cing. Saya nggak suka apa namanya hidup didikte sama jam masuk sama jam pulang. Tapi ngajar di kelas masih yang beneran datang? Tapi Zoom, enggak. Yang datang nggak ada? Saya Zoom. Saya full Zoom. Saya nggak datang ke kelas. Ngajar apa? S1? S1, S2. S1, S2. Tapi saya Zoom. Oh. Saya nggak terlalu suka bolak-balik, dikejar-kejar sama jam masuk. Kalau ini kan saya bisa santai. Ini warisan dari COVID? Iya, cara ngajar gini? Kalau Zoom kan boleh, pas COVID boleh online kan. Sebelumnya? Daring. Oh, sebelumnya saya masih datang. Oh. Cuman memang sejak awal memang saya nggak mau ngantor. Saya pernah struktural di universitas ya, jadi kaprodi. Jadi itu nggak cocok, bukan saya. Saya bukan PNS dong? Enggak, saya UI tapi yang non PNS. Bisa jadi kaprodi? Bisa. Jadi di dekan aja bisa. Oh. Walaupun bukan PNS? Bisa. Namanya dosen UI. Kalau asisten dosen bisa jadi pembimbing skripsi nggak? Spesifik nih, udah spesifik. Siapa? Udah spesifik nih. Siapa? Udah spesifik. Pembimbing akademik. Pembimbing akademik. Siapa, Cing? Bisa lah kalau gitu makanya. Jadi makanya baru tadi mau nanya, ini kapan ngajarnya kalau dosen lari mulu? Tapi ya lari. Enggak, saya kan ada waktunya. Iya. Tapi kan saya Zoom, artinya saya nggak harus menghabiskan waktu pulang pergi ke gitu. kampus ngajar gitu enggak. Saya tuh jarang banget ke Jakarta kalau nggak ada memang apa yang penting gitu, Cing. Emang di mana? Saya tinggal di Sentul. Oh. Jadi saya banyak lari ke bukit ya. Ke Curug, ke bukit. Ke bukit. Nah, saya kalau nggak ada yang penting banget malas ke Jakarta gitu. Lari ke kampus, lari ke UI. Pernah nggak? Mau absen? Pernah nggak ke UI lari? Oh, nggak pernah. Lari di UI pernah nggak? Pernah. Nggak berasa lari di UI. Di UI pernah. Udah di sini lagi. Iya. Gitu. Sekali putaran. Kalau dosen lainnya, ini kok nggak absen Pak Doni? Lari. Kayak kabur ya. Iya. Lari dia. Ya, saya nggak cocok pekerjaan struktural yang desk gitu ya. Desk saya nggak cocok saya. Saya lebih suka di outdoor. Itu tapi kok jadi tenaga ahli utama kantor staf ya, saya kepresidenan? pernah. Itu pekerjaan kantoran itu. Tapi kan saya waktu itu kan di kedeputian komunikasi politik. Jadi kerja saya waktu itu diundang ke stasiun TV untuk menjelaskan kebijakan presiden. Gitu. Jadi saya lebih banyak ke stasiun TV, ke forum-forum, bukan yang kantor terus, bukan keliling. Gitu. Jadi saya waktu Pak Jokowi presiden waktu itu. Jadi saya banyak di situ kerjanya. Sekolah tinggi intelijen lu ngajar. STIN. Itu Sentul ya? Itu masih di Sentul. Sentul kan? Sekolah Tinggi Intelijen Negara di Sentul. Masih berarti nih? Sekarang cuman menguji. Saya udah nggak. Kok cuman nguji? Nguji maksudnya? Nggak cuman dong nguji. Itu gimana maksudnya? Ya kalau di Uji Intel. Ya mahasiswa program studi itu. Itu siapa? Si apanya? Mahasiswanya? Ya mahasiswanya S1 itu. S1. Bukan orang-orang militer atau itu gitu. Enggak, kalau nggak salah. Mereka kan dari SMA. Dari SMA. Oh, dari SMA. Dari SMA. Ini online juga? Apa datang? Oh, kalau itu kan sebelum COVID ini saya. Oh, jadi masih datang. Sebelum COVID. Nah, sebelum COVID saya ngajarnya masih datang ini. Kalau sekarang banyak diundang untuk menguji mahasiswa S2. Tapi online, Zoom. Kalau dulu ngajar apa yang diajarin berarti? Sekolah intelijen negara. Kebetulan ada mata kuliah filsafat intelijen. Intelijennya udah bingung gitu. Iya, itu ada mata kuliahnya saya ngajar itu. Jadi ini ya. Kenapa kita harus nyamar jadi dia? Iya, gitu. kenapa saya nggak bisa nyamar jadi apa? Iya, kenapa nggak bisa gitu? Ya itu sebelum COVID lah ini. Emang saya banyak struktural sih, tapi saya nggak happy sebenarnya struktural. Saya pekerjaan struktural yang di meja tanda tangan saya nggak bisa. Makanya kalau di tenaga ahli saya
seneng karena saya disuruh keluar terus. Iya. Apa namanya untuk menjelaskan policy presiden gitu. Itu saya lebih sesuai dengan passion lah. Iya. Gitu. Kalau sekarang Sekarang kita di Indonesia ini yang dokter filsafat ada banyak juga. Banyak, Cing. Banyak. Kan selain di UI ada juga UGM. Ada juga Parahyangan, ada filsafat. Ada Parahyangan. Ada tempat tuh? Ada STF Dirgantara. Fakultas filsafat ada? Ada, Fakultas Filsafat Parahyangan ada. Ada, beda gedung tapi sama yang gedung Cibuluit. Iya. Ada dokter banyak nih. Dia nggak di Cibuluit. Beda di Merdeka apa ya? Karena waktu mau di situ dia bertanya semuanya. Kenapa saya mesti di Cibuluit? Begitu mau bikin fakultas di Cibuluit. Iya, kenapa harus di Cibuluit? Saya harus di Cibuluit. Iya, Bandung luas loh. Ada Ciamplas, ada Tegalega. Kenapa saya di Cibuluit? Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Iya. Kenapa Bandung? Iya. Kenapa Bandung? Iya. Kayaknya kita kalau ngeliat dari luar ini kayak seru ya. Tapi kayaknya kalau kuliah filsafat pusing juga deh Bang. Tetep Bang. Pasti pusing. Tetep sih. Ya ada strukturnya juga sih. Belajar apa dulu awal, kemudian lebih lanjut gitu. Ada setiap semester ada tahapan-tahapannya sih, nggak ini juga. Tapi paling nggak stigmanya orang udah kalau yang nonton tahu lah, nggak stigmanya tuh kayaknya filsafat tuh sama agama tuh langsung jadi jauh gitu. Malah ada yang mempertebal. Malah ada yang mempertebal juga. Iya. Malah ada juga yang lari juga ada nih. Jadi lari 100 kilo. 100 kilo loh. Karena mikirin buat apa gue gini. Gitu. Iya. Oke. Pak Doni terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Mudah-mudahan nanti larinya juga lancar. Bulan Juli lari lancar. Ada 2 kali 100 kilo nih di bulan Juli ini. Terus ada yang nanjak juga trial run juga ada. Iya. Oke, terima kasih ya. Sehat selalu. Oke, sampai ketemu lagi di Hoi, Pilar Kelima Demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar ya. Dan lagi, si Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh, Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang ini, emang itu abis Legends emang apa? Jauh kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kotak dapat, ilmu dapat. Nggak bisa tektokan. Nah, Cing Abdel ini.